200, pergi ke benua utara. Bagaimana perasaanmu? 0. 1 membuka matanya. Matanya juga telah dimodifikasi. Mereka menyalakan lampu merah, dan bidang penglihatannya bisa masuk dan keluar seperti lensa kamera. Dia menatap telapak tangannya yang ditutupi kulit logam, dan ketika dia menggerakkan jari-jarinya, senyum mengerikan muncul di wajahnya. Tidak pernah lebih baik. Dengan desahan dari kerangka luar, ia meninju dinding logam dan menciptakan lubang. Senyumnya yang mengerikan melebar dan berubah menjadi tawa gila. Akhirnya, setelah menahan rasa sakit yang tak ada habisnya, dia mendapatkan kekuatan transenden. Dia menikmati gelombang kepercayaan. 0. 1 menyadari bahwa dengan kekuatan ini, Zero yang pernah membunuhnya tidak lebih dari orang lemah. Mereka tidak berada di level yang sama lagi. 0. Jangan terbunuh oleh orang lain sebelum aku menemukanmu. Mata 0. 1 ganas ketika dia berbicara pada dirinya sendiri. Kamu milikku. Cyberloss berjalan keluar dari laboratorium percobaan untuk melapor kepada pemimpin. Karena jadwal telah diajukan, percobaan belum mencapai tahap matang. Nomor 1 adalah satu-satunya yang bisa bertahan dan menyelesaikan semua modifikasi. Aku tidak berpikir bahwa dia bisa menanggung semua siksaan itu, kata Cyberloss. Dia dibunuh oleh Zero. Kebencian mengubah kehendaknya tidak bisa dihancurkan, kata pemimpin itu dengan acuh tak acuh. Tentang 0, Cyberloss menyipitkan matanya. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan untuk memprediksi masa depan, kita harus menyingkirkannya sebelum perang. Jika tidak, semua penyebaran dan perencanaan strategis kami akan diekspos. Petik 2. Dia seperti tikus di selokan, bersembunyi terlalu dalam. Pemimpin itu mengotak-atik jari sebelum mengambil keputusan. Aktifkan Destiny's Child, temukan posisinya. Cyberloss tersenyum. Dia selalu sangat tertarik dengan Destiny's Child. Keduanya berjalan di koridor bengkok dan melewati gerbang terkunci yang masing-masing membutuhkan otoritas yang lebih tinggi daripada yang terakhir. Tim pengawal elit berpatroli di koridor dengan langkah kaki yang disinkronkan. Ruang rahasia itu sangat tersembunyi. Pemimpin berjalan ke gerbang dan memasukkan kata sandi. Berikutnya adalah pemindai sidik jari. Dia melepas sarung tangan yang selalu dia pakai. Tangannya tampak mengerikan, penuh bekas luka seperti pernah digigit dan dikunyah binatang buas. Ada bekas luka di ujung jarinya juga. Pemimpin mengenakan sarung tangan kembali setelah otorisasi selesai. Gerbang logam meluncur terbuka ke samping. Hanya pemimpin yang bisa membuka gerbang ini. Di dalamnya ada pot hibernasi dengan seorang pria mengenakan moncong logam di dalamnya, dan suntikan cairan nutrisi adalah semua yang menjaga tubuhnya tetap hidup. Pemimpin mengontrol pot tidur untuk menyuntikkan obat yang akan membangunkan orang di dalam. Pintu terbuka, dan pria itu perlahan membuka matanya. Dia sangat tenang. Matanya tidak memiliki tanda-tanda kehidupan, dan dia tampaknya tidak peduli apakah dia tidur atau bangun. Organisasi kriminal menyebut orang ini, Destiny's Child. Dia memiliki beberapa kemampuan untuk mempengaruhi masa depan dengan kata-katanya, tetapi organisasi kriminal tidak mengetahui banyak detail. Pemimpin itu melambai ke belakang, dan bawahannya menyerahkan dokumen-dokumen pada Zero. Dia kemudian membalik halaman. Destiny's Child melihat halaman tanpa mengubah fokus murid-muridnya. Pemimpin membalik halaman 2 kali dan berkata, buat dia muncul. Destiny's Child akhirnya berkedip. Pemimpin mengambil kunci yang dibuat khusus dan membuka topeng mulut logam dari Destiny's Child. Destiny's Child menutup matanya selama 5 menit. Ketika dia membuka mereka lagi, dia berkata perlahan dengan suara serak, dia akan datang ke sini sendiri. Nafas pemimpin berhenti sejenak dan menuntut, kapan? Tidak terlalu lama. Semoga ini berhasil kali ini, Cyberloss menggelengkan kepalanya. Kemampuan Destiny's Child tidak bekerja setiap saat. Semakin kecil permintaan, semakin besar kemungkinan untuk berhasil. Pemimpin menempatkan topeng logam kembali di Destiny's Child dan mendorongnya kembali ke pot hibernasi. Para penjaga di luar dengan hati-hati mengulurkan kepala dan saling memandang dengan bingung. Mengapa pemimpin dan Cyberloss berbicara ke udara dengan diri mereka sendiri? Setelah tinggal di desa novis terakhir di benua barat selama 3 hari, Han Xiao pergi dengan tergesa-gesa di pesawat. Perhentian berikutnya adalah benua utara, yang akan menjadi perjalanan panjang. Level rata-rata pemain semakin mendekati 20, jadi Han Xiao harus mempercepat jadwalnya. Bintang-bintang memenuhi langit malam di luar jendela. Pesawat terbang stabil di awan dengan rute yang telah ditentukan. Bintang-bintang bersinar di mata jernih Han Xiao. Setiap kali Han Xiao melihat langit malam dan bintang-bintang terang di dalamnya, ia memikirkan peradaban dan peluang yang tak terhitung jumlahnya yang ada di alam semesta. Han Xiao sangat menyadari hal ini, dan setiap kali dia memikirkannya, dia dipenuhi dengan ambisi. Perjalanan seorang pria adalah milik lautan bintang. Dia sudah membangun markasnya di planet Aquamarine, ini adalah titik awal. Semakin banyak yang dia kumpulkan di sini, dia akan semakin percaya diri. Han Xiao membuka antarmuka dan menghitung penghasilannya.
Dalam lebih dari 10 hari ia tinggal di benua barat, ia telah merampok sejumlah besar obat-obatan, salah satunya memiliki efek yang tidak diketahui tetapi berpotensi menjadi obat setengah jadi yang sangat berharga. Dia juga telah membangun banyak hubungan, dengan Dion, dua pahlawan super yang dia tidak tahu apa gunanya, Hannes, dan yang lainnya. Selanjutnya, dia berhasil memicu alur cerita utama yang tersembunyi. Dia juga membangun setelan mekanik, Viper. Viper dapat meningkatkan strength dan dexterity-nya secara drastis, yang menutupi kelemahan mekanika dalam dua atribut ini di tahap awal. Dalam benak Han Xiao, Viper adalah rencana pertempuran keduanya, dan itu hanya prototipe. Dia perlu terus menambahkan lebih banyak modul untuk meningkatkan kemampuan tempurnya. Sniping adalah untuk pembunuhan, kitting, dan sembunyi-sembunyi, Viper untuk pertarungan langsung, dan dia sebenarnya sudah punya beberapa ide modifikasi untuk itu. Penghasilan terbesarnya adalah pengalaman dan uang dari 4 desa pemula. Teknik pelatihan energi terjual dengan sangat baik seperti yang dia harapkan, dan itu memberinya jumlah yang keterlaluan dan tidak bisa dipercaya. 120 juta EXP. Mereka yang mampu teknik pelatihan energi adalah para pemain yang agak maju, tidak semua orang mampu membelinya. Pengetahuan perubahan kelas dan keterampilan dasar dijual dengan margin laba rendah, tetapi jumlah orang yang membelinya adalah yang tertinggi. Dia sudah menyimpan 20 juta EXP. Dengan demikian, akumulasi pengalaman pada antarmuka berjumlah 140 juta. Han Xiao merasa puas saat melihat string panjang 0. Bahkan untuk para pemain di levelnya, jumlah pengalaman ini di luar imajinasi mereka. Beberapa pemain bahkan tidak bisa mendapatkan banyak pengalaman selama seluruh versi 1.0. Bagus. Han Xiao sangat gembira. Dia tidak perlu khawatir tentang poin pengalaman untuk waktu yang lama. Selama dia menyelesaikan dua rintangan terbesar, mengubah kelas dan meningkatkan tier, levelnya akan meningkat sangat besar, dan dia bahkan bisa royal untuk meningkatkan keterampilannya. Akan mudah baginya untuk memaksimalkan level semua kemampuannya kecuali cetak biru, dan yang paling penting, ia bisa menanamkan cetak biru dalam jumlah besar dan membangun inventarisnya. Poin pengalaman bukan satu-satunya hal. Dia juga mendapatkan $3.600.000 akuarium dengan menjual teknik pelatihan energi, dan dia telah menjual 5 surat rujukan, yang totalnya mencapai $4.850.000. Dompetnya penuh. Setimpal. Han Xiao menggosok telapak tangannya. Dia tidak sabar untuk membuka antarmuka. Tidak termasuk cetak biru, kemampuan yang belum mencapai level maksimal adalah pemotretan akurat LV, 3 tempur spesial LV, 1 stealth LV, 1 STDM LV, 1 night attack LV. 1 peningkatan sedang LV, 4 energi, peningkatan magnetik LV, 1 perbaikan lancar, 1 dan yang menakjubkan pencopet LV, 1. Tanpa melihat poin pengalaman yang mereka butuhkan, dia memaksimalkan level masing-masing kemampuan itu. Itulah perasaan menjadi kaya. Garis bawah garis bawah garis bawah. Pemotretan dan sniping akurat kamu sama-sama di LV 5. Kamu telah belajar visi pengendalian lapangan. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Grappling dan special combat kamu sama-sama ada di LV 5. Kamu telah belajar lethal critical hits. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Kamu telah menerima bakat mahir memerangi. Kamu telah menerima bakat pemotretan mahir. Kamu telah menerima bakat kebiasaan kelelawar. Han Xiao telah membuka 2 kemampuan baru dan 3 bakat baru. Kebiasaan kelelawar telah diperoleh dari mencapai level maksimal semua kemampuan dalam penguntit malam. Tanpa ragu-ragu, Han Xiao menaikkan semua kemampuan baru ke max juga. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Visi pengontrol lapangan LV 10 setelah aktivasi, plus 15% tingkat kebakaran, plus 20% rentang, plus 22% visi lapangan. Berlangsung 13 detik. Cooldown 12 menit. Penggunaan stamina 300. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Lethal critical hits, kerusakan kritis titik vital meningkat dari 200% menjadi 250%. Menangani 4 serangan titik vital dalam 2 detik memiliki peluang 0,1%-1,5% untuk memicu serangan mematikan. Garis bawah garis bawah garis bawah. Pertempuran cakap 5 STR, 3 AK HIR, plus 6% serangan melee, plus 4% kesempatan pari. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Pemotretan mahir, 6 DEX, plus 8% serangan senjata api, plus 4% fire rate. Garis bawah garis bawah garis bawah. Kebiasaan kelelawar, penglihatan tidak akan terpengaruh oleh malam, mampu mendeteksi lingkungan dengan suara. Saat bertarung di malam hari, plus 5% dex. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah.
Dia menggunakan sekitar 12 juta poin pengalaman untuk memaksimalkan tingkat kemampuan ini, di mana ia menghabiskan sebagian besar poin dalam peningkatan menengah dan perbaikan yang teliti. Bagaimanapun, mereka adalah kemampuan kelas utama dari kelas lapis kedua. Masih ada 1 ton poin pengalaman di antarmuka. Dengan semua kemampuan ini mencapai level maksimal, kekuatan Han Xiao telah meningkat setidaknya 20%. Kemampuan meningkatkan dan memperbaiki adalah kemampuan utama kelas mekanik. Salah satu kemampuannya adalah energi, magnetic enhancement, yang meningkatkan afinitas alat berat sebesar 33% ketika mencapai level maksimum. Han Xiao jelas merasa bahwa dia tiba-tiba memahami mesin lebih dalam, dan kecepatan serta kualitasnya membangun mesin meningkat pesat. Itu tepat untuknya, karena persyaratan kelasnya adalah untuk membangun 5 peralatan berkualitas ungu dengan peringkat lebih dari 60. Meningkatkan kemampuannya untuk membangun mesin akan membantunya memenuhi persyaratan. 5 gigi berkualitas tinggi di kelas ungu dan peringkatnya harus lebih dari 60, itu cukup sulit. Peringkat peralatan di galaksi mengikuti sistem yang sangat mudah dipahami. Gigi tingkat rendah kualitas legendaris tidak akan memberikan atribut sebanyak gigi tingkat tinggi ungu. Gear tingkat tinggi dan berkualitas tinggi akan jauh lebih berharga. Han Xiao masih memiliki sejumlah besar poin pengalaman yang tersisa setelah memaksimalkan semua kemampuannya. Dengan memilih cetak biru mekanik yang sesuai dan memaksimalkan levelnya, itu akan sangat meningkatkan kualitas produk akhir dan melipat gandakan tingkat keberhasilan lebih dari 7 kali lipat. Han Xiao merenung selama beberapa waktu dan memutuskan untuk menggabungkan cetak biru terlebih dahulu untuk memiliki lebih banyak pilihan. Dengan lebih dari 100 juta EXP, ia bisa berbelanja secara royal dengan menggabungkan pengetahuan dasar. Tentu saja, dia tidak secara acak menggabungkan mereka, dia hanya menyatukan mesin yang dia rasa akan dapat diandalkan. Lagi pula, ada terlalu banyak kombinasi antara pengetahuan dasar, dan dengan setiap penggabungan, poin pengalaman yang dibutuhkan akan berlipat ganda. Jika dia tidak menggunakannya dengan bijak, bahkan 100 juta poin pengalaman tidak akan dapat mengisi lubang yang tak terbatas ini. Setelah terus-menerus menanamkan puluhan kali dan menghabiskan jutaan poin pengalaman, Han Xiao menerima puluhan cetak biru baru yang tersebar di berbagai jenis dengan berbagai kegunaan. Dia dengan hati-hati memilih 3 potong mesin untuk mengisi perubahan kelas. Blades split rantai magnetik dikompensasi tinju besi, lengan mekanik berat yang dipasang dapat dibongkar peralatan mini manuver. Tidak hanya ketiga ini sesuai dengan persyaratan, tetapi Han Xiao juga merasa mereka akan berguna baginya. Blades split rantai magnetik berkembang adalah senjata yang mirip dengan retractable armor yang dikendalikan secara magnet. Itu memiliki pelat logam bundar magnetik sebagai tubuh, dan beberapa bilah magnet yang dapat dilepas mengisi inti dengan energi magnetik akan mengaktifkan rantai magnetik. Pisau kemudian akan tersebar dan melayang di sekitar inti dengan ruang di antaranya. Jika satu pisau berada dalam jarak tertentu dari yang lain, mereka akan saling tolak, dan jika mereka terpisah lebih dari jarak tertentu, mereka akan saling menarik, yang menyediakan solusi pertempuran jarak menengah. Kontrol dari split chain magnetic blades yang rumit dan unik. Dengan menggunakan energi untuk menyesuaikan struktur rantai magnetik, bilah dapat diubah menjadi bentuk yang berbeda. Dengan kombinasi gerakan tertentu, bilah dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan dalam berbagai bentuk. Itu membutuhkan latihan, seperti retractable armor yang dikendalikan secara magnet. Bilah dapat dimasukkan ke dalam saku yang berbeda dan digabungkan bersama saat digunakan, yang nyaman untuk tujuan tersembunyi dan cocok dengan Viper. Ini juga peralatan super untuk pugilis mekanis. Iron Fist, lengan mekanis berat yang dipasang, dapat dibongkar, adalah sejenis lengan mekanis. Berbeda dari lengan mekanik ringan, ukurannya sangat besar. Itu berkali-kali lebih besar dari lengannya. Sumber tenaganya adalah motor dan mesin bawaan. Karena ukurannya sangat besar, ia memiliki persyaratan kekuatan pengguna yang tinggi. Han Xiao harus memakai Viper untuk memenuhi persyaratannya. Han Xiao memilih ini karena bisa dibongkar. Ini berarti bahwa itu dapat digunakan sebagai bagian dari Viper untuk peningkatan jika diperlukan. Peralatan manuver mini tampak seperti ikat pinggang. Itu bisa menembak semburan udara yang memungkinkan pengguna untuk melompat di udara, dan bahan bakarnya sangat mahal. Ada perangkat yang pas bawaan sehingga tidak akan terbang tanpa pengguna. Itu akan membuat pengguna lelah sampai batas tertentu, tetapi Han Xiao praktis kebal terhadapnya dengan jumlah N-nya. Hal terpenting yang diberikan perangkat ini pada Han Xiao adalah kelincahan. Dia akan membuat putaran di udara dan melakukan segala macam gerakan rumit, secara drastis meningkatkan mobilitasnya. Dia telah memilih 3 potong mesin untuk mencoba membuat peralatan berkualitas ungu. Dia ingin memberikan senjata jarak dekat jas mekanisnya sehingga akan menutupi kelemahan jarak dekat dari gaya menembak. Cetak biru lainnya seperti meriam, ranjau darat, dan bom tidak cocok untuk membuat peralatan ungu karena tidak ada banyak ruang untuk diperbaiki. Dia segera melampaui level 3 cetak biru, yang menelan biaya sekitar 1 juta EXP, tapi itu tidak ada artinya baginya dengan semua poin pengalaman yang dia miliki. Tidak ada cukup bahan di pesawat. Han Xiao melihat inventarisnya.
Dia belum mengisi kembali di benua barat. Dia merenung sejenak dan memutuskan untuk menggunakan level Max Medium Enhancement dan meningkatkan semua perlengkapannya saat ini. Saat dia membuat dirinya sibuk di pesawat, itu terbang dengan kecepatan konstan menuju tujuan mereka, benua utara. Satu hari kemudian, pesawat mendarat di garis pantai benua utara. Han Xiao berjalan menuruni pesawat. Dia mendapat merinding dari udara dingin di sekitarnya, membeku di benua utara. Han Xiao menggosokkan telapak tangannya satu sama lain dan menghembuskan kabut udara panas, membuka peta, dan berkata, ada 4 desa pemula di benua utara juga. Para pemain level tertinggi juga harus maju ke LV20 segera. Petik 2. Jam terus berdetak. Han Xiao buru-buru meminta pilot untuk lepas landas segera setelah pesawat diisi ulang. Dia tiba di desa novis pertama di benua utara segera dan disambut dengan sambutan hangat. Para pemain di benua utara telah menunggunya sejak lama. Mereka telah membaca tentang para pemain di benua barat yang pamer setiap hari dengan iri dan antisipasi, akhirnya giliran mereka untuk pamer. Tentu saja, para pemain di benua selatan bahkan lebih marah. Han Xiao berdiri di tempat, dan para pemain mengantri untuk memberinya uang dan poin pengalaman dengan senyum di wajah mereka. Angka-angka pada antarmuka terus bertambah. Tiba-tiba, keributan terjadi di antara kerumunan. Hao Tian berjalan keluar dari kerumunan saat para pemain di sekitarnya melangkah ke samping. Aku ingin membeli surat referensi, kata Hao Tian. Han Xiao mendongak. Dia mengenali Hao Tian, pemain pro yang memiliki tingkat keterampilan yang sama dengan Li Ge. Hao Tian memberikan uang dan mengambil surat referensi, menjaga ekspresi tanpa emosi sepanjang. Dia mengambil misi dan pergi tanpa membuang waktu. Pada saat ini, Han Xiao mendengar percakapan antara para pemain di sekitarnya. Bukankah Hao Tian menyelesaikan semua misi di desa pemula? Aku pikir dia pergi 2 hari yang lalu. Petik 2. Tidak, aku melihatnya kembali dengan mataku sendiri. Dia tinggal sampai hari ini. Mungkin menunggu misi dari Black Phantom. Tidak ada gunanya menghabiskan 2 hari untuk pemain pro. Aku akan menunggu 10 hari jika aku bisa mendapatkan misi dari Black Phantom. Mata Han Xiao berbinar. Hao Tian sepertinya pilihan yang cukup bagus. Termasuk Hao Tian, Han Xiao sudah melakukan kontak dengan banyak pemain pro dan memberi mereka misi. Cara untuk menyelesaikan misi adalah melalui perangkat komunikasi. Dia memberi para pemain pro nomor dan emailnya, dan misi itu hanya akan selesai begitu mereka mengirim rincian sehingga dia bisa menyelesaikan misinya sendiri. Jika ada barang misi yang perlu diserahkan ke Hanes, ia harus naik pesawat dan mengambilnya sendiri. Dibandingkan dengan melakukannya sendiri, memesan pemain yang sangat terampil untuk membantunya menyelesaikan misi ini akan menghemat banyak waktu, dan dia hanya bisa duduk dan menikmati keuntungan. Di antara pemain pro yang datang untuk menerima misi, banyak yang telah menjadi pemain yang sangat kuat di kehidupan sebelumnya, dan Han Tian berada di puncak daftar itu. Han Xiao agak tertarik pada Hao Tian, tetapi karena dia mengatakan bahwa dia hanya akan kagum ketika misi selesai, dia sabar. Han Xiao menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan saat ia bergegas di antara desa-desa pemula di benua utara. Selama waktu ini, ia menggunakan level max peningkatan sedang dan meningkatkan personelingnya dan meningkatkan atributnya. Dia juga mencoba membangun 3 peralatan yang telah dia pilih, dan dia cukup puas dengan hasilnya. Dia mampu mencapai kualitas biru pada percobaan pertama, yang berarti ada peluang untuk mencapai kualitas ungu setelah beberapa latihan dan pengenalan. Sudah ada pemain yang telah mencapai LV19 di papan peringkat. Dengan kecepatan Han Xiao sekarang, dia akan dapat menyelesaikan semua desa pemula di benua utara sebelum pemain pertama mencapai LV20. Sedangkan untuk Andrea, Han Xiao tidak berpikir bahwa ia akan dapat melakukannya, tetapi ia tetap tidak ingin pergi ke Andrea karena itu adalah markas organisasi kriminal, yang berarti sangat berbahaya baginya. Juga, para pemain semuanya terpaksa meninggalkan desa-desa pemula dan tersebar di mana-mana. Secara keseluruhan, risikonya jauh melebihi keuntungan bagi Han Xiao. Di panel planet Aquamarine di forum, pemain di benua utara adalah yang paling bahagia. Yang paling bersemangat kedua adalah para pemain dari Andrea. Dalam pikiran mereka, setelah Black Phantom selesai berlari melalui desa-desa pemula di benua utara, ia akan pergi ke Andrea berikutnya. Yah, itu aneh. Han Xiao menghela nafas. Cuaca di benua utara dingin. Medannya terutama terdiri dari ladang bersalju dan gunung es. Salju tipis menari-nari di udara, kabut mengelilingi puncak gunung, dan garis yang jelas memisahkan tubuh gunung hijau hitam dan puncak putih yang tertutup salju. Desa pemula ketiga disebut Frostpine Village. Itu di lembah hutan tertutup es, tempat binatang buas berkeliaran. Pesawat mendarat di luar hutan, dan Han Xiao melintasi hutan dengan sepatu bot elektromagnetiknya, mengikuti radar. Binatang itu mengaum dari jauh mengingatkan Han Xiao bahwa benua utara dipenuhi dengan binatang buas, dan banyak dari mereka dari tingkat yang agak tinggi.
Seingat aku, beruang es cakar tajam di satu lapangan es semuanya berlevel tinggi, antara LV53 hingga 56, tidak termasuk elit atau bos. Aku dapat memenuhi persyaratan untuk membuka lethal shot bakat di sana, Han Xiao berpikir. Lapangan es itu cukup jauh, jadi Han Xiao memutuskan untuk pergi ke sana setelah dia selesai dengan desa pemula. Dia memperhatikan hal lain ketika dia melihat peta, wilayah keluarga Alumera tidak jauh dari Frostpine Village. Tidak lama kemudian, Frostpine Village muncul di hadapannya. Dia menenangkan pikirannya, melambat, dan berjalan. Di hutan yang 100 meter jauhnya dari Frostpine Village, selusin orang yang semuanya mengenakan baju tempur, senjata api, dan belati duduk dalam lingkaran mengatur peralatan mereka. Mereka adalah tim tempur dari Alumera, mengikuti perintah mereka untuk menangkap beberapa orang inhuman di Frostpine Village dan membawa mereka kembali untuk penelitian. Kapten Keaton merokok cerutu linting dengan wajah ganas. Dia mengeluarkan blaster dan berkata, semua orang tahu rencana tempur. Jangan mengacau. Petik 2. Tenang, itu hanya sekelompok orang inhumans, sepotong kue. Jika mereka berani melawan, Keaton menepuk granat di pinggangnya. Kamu tidak harus pelit dengan mainan-mainan kecil ini, tiupkan sampai berkeping-keping. Tim mulai tertawa. Juga, orang-orang inhuman ini terlihat sama dengan orang normal dari luar, jadi jangan tangkap yang salah. Keaton melihat arlojinya dan memerintahkan yang lain untuk berdiri. Atur perlengkapanmu. Kami melanjutkan sinyalku. Petik 2. Pada saat ini, bayangan berbentuk manusia melewati lorong di luar hutan. Seorang anggota menunjuk dan berkata, Kapten, ada orang yang lewat di sana. Apakah itu tidak manusiawi? Petik 2. Mungkin, ada banyak binatang buas di hutan ini, hanya orang-orang inhuman yang akan sendirian. Tangkap yang ini, dan kami akan menyelesaikan misinya. Mereka sangat ingin melakukannya. Namun, mereka menunggu beberapa detik kemudian menyadari bahwa kapten tidak memberikan tanggapan. Mereka menoleh ke belakang dan dipukul dengan kaget. Bibir Keaton yang ganas dan ganas biasanya gemetar ketakutan. Wajahnya pucat, dan bahkan cerutu jatuh ke lantai. Apa yang salah? Seorang anggota bingung. Keaton menelan ludah sebelum berkata, rencananya dibatalkan, pergi sekarang. Kenapa? Tim terkejut. Itu bukan tidak manusiawi, kata Keaton dengan marah. Dia hantu hitam. Dia memiliki konflik dengan keluarga belum lama ini. Petik 2. Hantu hitam. Semua orang di tim tertegun. Mereka ingin melihat dan mengkonfirmasikannya tetapi menyadari sosok itu hilang, bayangan telah menghilang. Petik 2. Namun, mereka mendengar suara orang asing muncul di belakang mereka. Aku dengar kamu memanggilku. Semua orang tercengang. Mereka berbalik dengan kaku dan melihat bayangan hitam berdiri di belakang Keaton, menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Mereka merasakan hawa dingin di duri mereka. Keaton merasa ngeri. Dia tidak memperhatikan Han Xiao bergerak di belakangnya. Suara dari Han Xiao hampir seperti tepukan guntur yang membuat jantungnya berdetak dan berkeringat bahkan dalam cuaca yang begitu dingin. Han Xiao mengangkat alisnya. Dia merasakan mereka dari jauh. Alasan mengapa orang-orang bersenjata ini gugup di depannya adalah kemungkinan besar bahwa mereka mengetahui identitasnya dan memiliki motif bermusuhan. Apakah kamu akan memberitahuku sendiri, atau kamu ingin aku membantumu? Kamu bisa mencoba berbohong juga. Han Xiao menekuk jari-jarinya. 7 bilah terbang dari saku di pinggang dan kakinya, melayang di udara saat mereka mengunci poin vital Keaton. Blades split rantai magnetik senyawa biru berkualitas tinggi, kerusakannya didasarkan pada penggunaan energi pengguna, dan mereka mampu membentuk banyak bentuk senjata sambil mempertahankan kecepatan serangan yang sangat tinggi. Peralatan itu memiliki kemampuan yang disebut revolving slash. Setelah diaktifkan, semua bilah akan membentuk sirkulasi seperti bola lempar badut, menimbulkan banyak luka dengan kecepatan tinggi. Itu adalah senjata jarak dekat yang bagus sebelum LV60. Dari sudut pandang para pemain, benda ini akan menjadi perlengkapan tingkat dewa di tahap awal. Han Xiao telah menghabiskan lebih dari 1.000.000 poin pengalaman untuk bisa mendapatkan cetak biru ini. Keaton sangat ketakutan dengan mata pisau yang melayang, dia buru-buru mendaftarkan identitas dan misi tim tanpa meninggalkan apapun. Ketika dia mendengar bahwa mereka milik Alumera, mata Han Xiao berbinar. Dia dengan mudah mengerti mengapa orang-orang ini takut padanya, dia telah membantu Lu Cheng untuk menyerang wilayah Alumera di Green Valley Village dan berdiri melawan mereka, tetapi ketika dia melihat desas-desus di Darknet, Alumera hanya ingin membalas dendam Lu Cheng tetapi tidak menyebut-nyebutnya. Aku harus menjadi musuh mereka, apakah mereka takut padaku? Han Xiao tiba-tiba tertarik. Dia mengembalikan Compounded Magnetic Chain Split Blades dan berkata, kembalilah dan beritahu pemimpinmu bahwa aku akan segera berkunjung. Saraf ketat Keaton mengendur. Dia segera melarikan diri tanpa berani melihat ke belakang, dan anggota tim lainnya mengikuti.
Setelah berlari beberapa ratus meter, kehabisan napas, Keaton berhenti dan melihat ke belakang. Ketika dia yakin Black Phantom tidak mengikuti mereka, dia menghela nafas lega. Dia basah kuyup seperti baru saja keluar dari kolam, dan jantungnya berdetak sangat kencang. Kapten, bagaimana sekarang? Ketakutan masih melekat di wajah semua orang. Keaton menelan ludahnya dan berkata, kami pergi dan menyampaikan pesan itu kepada para bos. Black Phantom ada di benua utara, dan dia ingin mengunjungi kami. Mata Daryl, pemimpin keluarga Alumera, terbuka lebar dan bulat seperti beruang yang marah. Kami belum menemukannya, dan sekarang ia berani menemukan kami terlebih dahulu. Dia benar-benar tidak menghormati kita. Aku akan membunuhnya. Petik 2. Yang ketiga dalam perintah, Seki, adalah seorang Sarhuk. Dia besar dan memiliki kulit gelap. Jangan terlalu impulsif. Dia tidak akan dipermainkan dengan enteng. Dia pasti memiliki dukungan dan tidak takut jika dia berani menemukan kami sendirian. Petik 2. Daryl menatap ke seberang. Xiao Jin, apa saranmu? Xiao Jin mendorong kacamata berlensa dan berkata dengan tenang, dia hanya mengatakan, kunjungi. Jika dia ingin menyerang kita, dia tidak harus memberi tahu kita. Kita harus melakukan kontak dengannya dan melihat apa yang dia inginkan. Mungkin dia tidak berencana untuk bertempur. Petik 2. Daryl mengerutkan kening dan berkata, aku akan melihatnya sendiri dan melihat bagaimana dia akan menjelaskan membunuh orang-orang kita. Frostpine Village adalah titik pertemuan pemula yang miskin. Miskin berarti ada banyak misi, oleh karena itu, meskipun para pemain memiliki peralatan berkualitas rendah, mereka telah mengumpulkan banyak poin pengalaman. Banyak pemain membeli kemampuan dari Han Xiao, dan mereka mengambil foto bersamanya dari waktu ke waktu. Dia seperti seorang selebriti, kerumunan muncul dimanapun dia lakukan. Han Xiao meninggalkan Frostpine Village dengan pesawat setelah tinggal selama 1 hari dan memanen poin pengalaman. Dia membawa semua peralatannya dan pergi ke keluarga Alumera. Dia tidak merasakan perasaan memiliki keluarga dari tubuh aslinya, tetapi dia pasti ingin tahu tentang hal itu, jadi dia ingin bertanya tentang hal itu. Karena Alumera masih mengejar identitas aslinya, Han Xiao sangat tertarik untuk melakukan kontak dengan mereka. Keluarga Alumera, panglima perang besar di benua utara, mereka bermitra dengan Theseus. Di dalam planet ini, mereka memiliki 24 koloni yang 5 di antaranya adalah wilayah besar. Mereka sangat kaya, mereka terdaftar sebagai organisasi keuangan hukum di Theseus. Mereka terlibat dalam bisnis, politik, dan banyak bidang lain, yang dikendalikan oleh faksi yang berbeda dalam keluarga. Keluarga Alumera dipisahkan menjadi 4 faksi internal, yang terdiri dari faksi rumah yang dipimpin oleh Daryl, faksi Xiao yang dipimpin oleh Xiao Jin, faksi Pulau Merah yang dipimpin oleh kursi ketiga Seki, dan faksi aliansi utara aliansi lokal yang lebih santai. Alumera adalah organisasi panglima perang yang dibuat oleh aliansi organisasi dari negara-negara mati, faksi Hong mengendalikan gambaran besar, dan faksi lainnya berada di bawah mereka. Mereka menerima banyak panglima perang yang longgar dan menjadi salah satu organisasi panglima perang terkuat di benua utara. Kemudian mereka menerima permintaan dari Theseus untuk menjadi bagian dari pasukan pemerintah dan memperoleh dukungan pemerintah. Mereka belum membuat gerakan besar baru-baru ini dan sebagian besar telah menyelesaikan masalah rumit untuk Theseus, terutama mengenai Ryland. Situasi di benua utara berbeda dari benua lain. Tidak seperti negara lain yang damai, konflik antara Theseus dan Ryland sangat kuat. Pembunuhan sering terjadi, dan tentara, agen, dan manusia super berperang secara rahasia. Kebencian berakar dalam di kedua negara. Theseus dan Ryland keduanya adalah negara yang sangat invasif, dan satu gunung tidak dapat menampung 2 harimau. Selama lebih dari 20 tahun, mereka tidak pernah berhenti berusaha untuk mengalahkan dan menghapus satu sama lain. Baru-baru ini ketika mereka memutuskan untuk bekerja sama dalam ekspedisi untuk menaklukkan organisasi kriminal mereka berhenti. Markas Alumera penuh dengan bahaya. Mereka takut identitas dan kekuatan aku hanya karena mereka memiliki pengaruh besar, tetapi aku tetap musuh mereka, jadi mungkin ada perkelahian. Sebuah koloni besar duduk di tengah lembah yang tertutup es, markas Alumera. Itu adalah lokasi yang strategis karena mudah untuk dipertahankan tetapi sulit untuk diserang. Hanya ada 2 rute menuju koloni itu, satu melewati gunung, dan yang lain dengan memanjat tebing di samping, keduanya dijaga ketat. Batuan gunung berwarna hitam kehijauan, saljunya putih, dan angin menusuk. Di persimpangan saat mendaki gunung, seorang penjaga mengenakan mantel katun tebal sedang memindai daerah itu seperti biasa. Dia kemudian tiba-tiba melihat bayangan di salju di kejauhan. Seseorang datang. Penjaga itu memperingatkan temannya untuk tetap waspada. Bayangan segera terungkap sepenuhnya dan muncul dalam pandangan mereka. Para penjaga menegakkan wajah mereka, itu tidak lain adalah Black Phantom yang telah diperintahkan oleh pemimpin mereka untuk diawasi. Mata Han Xiao berbinar. Persimpangan itu dijaga ketat seperti yang diharapkan dari kecerdasan yang telah dia kumpulkan. Dia bertanya-tanya seperti apa sikap Alumera terhadapnya. Tak lama,
dia diberi jawaban untuk pertanyaan itu. Setelah menunggu sebentar, titik itu terbuka, dan seorang pria yang dikelilingi oleh sebuah tim berjalan menuju Han Xiao. Dia berhenti di depannya dan berkata dengan senyum palsu di wajahnya, Black Phantom, selamat datang di keluarga Alumera. Aku Umil, di sini untuk membimbing kamu. Ikuti aku, para pemimpin telah menunggu kamu. Yah, sepertinya perkelahian tidak akan terjadi begitu cepat, dan dari cara dia berbicara, mereka mungkin merencanakan pesta di Home Gate 1. Sai, betapa merepotkan. Tidak bisakah itu diselesaikan dengan solusi paling sederhana, kekerasan? Itu tidak akan diadap, itu akan kembali ke dasar, melewatkan apa yang ada di antara dan memulai pertarungan langsung dari kelelawar. Ini akan menghemat waktu semua orang. Waktu adalah uang. Sai, aku sudah di sini. Han Xiao mengangkat ransel bahu tunggal yang penuh dengan mesin dan mengikuti Umil menaiki jalan gunung. Jalan itu berliku-liku di antara awan, dan para penjaga mengikuti di samping duo itu ketika mereka melewati satu titik demi titik. Han Xiao menjaga wajah serius selama ini. Umil terus ingin bertanya kepadanya tetapi tidak berani karena ekspresi di wajah Han Xiao. Dia merenungkan lagi dan lagi, lalu bertanya sambil tertawa, para pemimpin sangat terkejut ketika mereka mendengar kamu datang. Lagi pula, ada beberapa perselisihan belum lama ini. Petik 2. Kalian sangat ingin tahu mengapa aku ada di sini. Ya, kami bukan teman, tapi karena kamu akan datang, aku yakin kamu punya motif ramah, kata Umil. Aku di sini untuk mencari masalah. Aku belum memutuskan siapa yang akan dibunuh. Bagaimana kalau kita mulai denganmu? Han Xiao bertanya. Hehe, dengan kekuatanmu, kamu tidak perlu mengunjungi jika kamu ingin membunuh kami kader tingkat menengah, kata Umil tanpa mengubah ekspresinya. Itu bukan lelucon lucu. Begitukah? Han Xiao mengamati para penjaga di samping mereka. Mereka tanpa ekspresi, jari-jari mereka ditempatkan pada pelatuk setiap saat, dan mereka tampak dingin, keras, dan maskulin. Tetapi keringat dingin menetes dari cambang mereka dan napas mereka yang pendek dan cepat menunjukkan bahwa mereka tidak setenang yang terlihat. Kapten penjaga diam-diam melihat ke atas dan segera ditangkap oleh Han Xiao. Dia memalingkan wajah detik berikutnya dengan ngeri di matanya. Tapi mereka tampaknya menganggapnya lucu. Ekspresi Han Xiao menyerupai senyum namun bukan senyum. Dia menepuk pundak sang kapten, dan dia jelas merasakan tubuh kapten itu kencang sesaat. Umil tersenyum di luar tetapi marah di dalam. Dia tidak di sini karena alasan ramah. Tidak yakin mengapa dia ada di sini. Han Xiao menyipitkan matanya dan bertanya tiba-tiba, Umil. Benar. Kamu berasal dari fraksi apa, Home atau yang lain? Petik 2. Ekspresi Umil menjadi tidak wajar. Dia terbatuk dan berkata, aku anggota keluarga Alumera, itu saja. Han Xiao tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka diam sampai pintu wilayah itu terlihat. Umil merasa lega. Di sini, para pemimpin sedang menunggumu di aula. Petik 2. Pintu terbuka, dan ratusan tentara maju, menatap Han Xiao. Mereka tampaknya memiliki kepercayaan pada angka. Umil memimpin di depan. Dia berjalan sangat lambat dengan sengaja untuk menghabiskan lebih banyak waktu di tengah-tengah angkatan bersenjata dengan motif menanamkan rasa takut pada Han Xiao. Han Xiao mengerti apa yang terjadi, tetapi dia tidak terpengaruh. Tiba-tiba, dia melihat ide mengambang di luar kerumunan. Ada pemain di sini. Masuk akal. Alumera tidak jauh dari Frostpine Village, jadi beberapa pemain yang meninggalkan desa pemula akan datang ke sini. Han Xiao menyipitkan matanya. Sudah ada pemain di Alumera, jadi mengapa mereka masih menangkap Inhumans? Ada banyak kemungkinan. Han Xiao tidak terlalu memikirkannya dan meninggalkan pikiran itu di belakang kepalanya. Tujuannya adalah Alumera, tidak masalah jika ada pemain yang hadir. Untuk apa para prajurit ini berkumpul? Lusinan pemain membahas situasi dengan lembut dari jauh ketika mereka melihat gagak. Mereka semua memiliki hujan bambu di depan nama mereka. Mereka adalah anggota Guild Bambu Rain, guild kasual kecil dengan kurang dari 100 anggota yang semuanya adalah anak muda. Pemimpin Guild Bambu Rain Fragrance adalah seorang gadis muda yang cantik dengan rambut panjang. Mereka sepertinya menyambut seseorang. Apakah ini peristiwa yang tidak terduga? Petik 2. Ayo pergi dan lihatlah. Mungkin kita bisa memicu beberapa misi, kata Bambu Rainfly yang agak tampan. Kemudian dia melihat anggota yang lain bertanya. Tentu saja, tidak ada yang keberatan. Kelompok pemain ini dari Guild Bambu Rain adalah satu-satunya pemain di koloni ini, dan mereka hanya menemukannya secara kebetulan. Tidak ada banyak informasi termasuk di peta tempat ini yang dijual di desa pemula. Peta di antarmuka pemain penuh kabut. Tempat-tempat hanya akan terungkap jika mereka pergi ke sana sendiri atau membeli peta untuk itu. Mereka berjalan menuju kerumunan, dan Bambu Rain Swan berteriak dengan terkejut, itu Black Phantom. Kelompok itu terkejut. Mereka melihat lebih dekat dan memastikan mereka benar, lalu saling memandang dengan kagum. Kenapa Black Phantom ada di sini? Orang-orang di sini tampaknya memusuhi dia.
Wangi bambu hujan mengerutkan kening dan merenung keras. Dia baru saja muncul di berbagai desa pemula beberapa hari yang lalu, jadi pasti ada alasan dia tiba-tiba di sini. Mata bambu Rain Xuan cerah. Ini adalah alur cerita yang tidak terduga. Mungkin ada misi tersembunyi. Petik 2. Beruntung, aku belum melihat Black Phantom. Sekarang aku bisa belajar kemampuan darinya tanpa pergi ke desa pemula. Petik 2. Aku ingat ada beberapa poster video yang mencari rekamannya. Mereka berhenti di depan aula ketika mereka melihat Han Xiao memasukinya. Aula itu adalah area tingkat tinggi yang tidak terbuka untuk mereka. Mereka membutuhkan poin hubungan yang cukup untuk masuk, tetapi Black Phantom bisa masuk. Mereka frustrasi. Mari kita semua menunggu di luar, kata bambu Rain Fragrance. Dia mungkin segera keluar. Struktur aula mengingatkan Han Xiao tentang kerajaan kuno yang dijelaskan dalam buku-buku. Itu luas dengan deretan kursi di kedua sisi, dan pada akhirnya adalah kursi utama yang ditutupi oleh kulit beruang putih. Berjajar di dinding adalah penjaga waspada tinggi. Aula dipenuhi dengan pejabat tinggi Alumera. Mereka berbalik untuk melihat Han Xiao hampir bersamaan, dengan kedinginan dan permusuhan di mata mereka. Banyak dari orang-orang ini berpikir bahwa Han Xiao memiliki niat jahat dengan datang ke sini tiba-tiba, sehingga mayoritas dari mereka tidak setuju untuk bertemu dengan pembunuh legendaris yang mungkin adalah musuh. Mereka telah mendengar hal-hal yang dilakukan Black Phantom, dan mereka tahu bahwa Han Xiao sulit dipahami, sehingga mereka tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Namun, Xiao Jin mengatakan bahwa karena Han Xiao adalah seorang pembunuh, akan lebih aman untuk bertemu muka dengannya. Ada juga penjaga di aula, yang semuanya siap menarik pelatupnya kapan saja. Superhumans juga bersembunyi di kegelapan, yang memberi para pejabat tinggi Alumera rasa aman. Black Phantom. Daryl, yang duduk di kursi utama, melambaikan tangannya dengan santai. Beri dia tempat duduk. Seorang penjaga menarik kursi dan meletakkannya di tengah aula seolah-olah itu untuk integrasi. Han Xiao tahu bahwa mereka berusaha menanamkan rasa takut padanya. Dia datang sendiri, dan Alumera pasti ingin mempertahankan posisi mereka. Han Xiao tidak peduli. Dia meletakkan ransel besar satu bahu di lantai dan duduk dengan mantap. Kamu tidak ingin memperkenalkan diri. Berhenti bertindak, kata Daryl dingin. Kamu pasti sudah melihat data kami di Darknet. Han Xiao memindai anggota Alumera di aula dan melihat sesuatu yang cukup menarik. Para pejabat tinggi ini duduk secara terpisah. Yang milik fraksi rumah duduk di sekitar Daryl, sementara Xiao Jin, Shen Qi, dan fraksi utara semua duduk terpisah. Detail ini menunjukkan bahwa ada beberapa konflik yang kuat di dalam Alumera. Ada juga beberapa kehadiran tersembunyi yang sangat kuat di sekitar. Han Xiao menduga bahwa jika pertemuannya buruk, dia akan diserang dalam sepersekian detik. Yang tentu saja tidak akan menjadi masalah baginya. Sebagian besar perhatian Han Xiao adalah pada Xiao Jin dan anggota fraksinya, dia memindai mereka secara diam-diam. Ini adalah keluarga dari tubuh aslinya, dan mereka hampir membunuhnya. Bang! Tiba-tiba, Daryl membanting gagang kursi dan berteriak, di Green Valley Village, kamu menyerang wilayah kami dan membunuh orang-orang kami. Apa penjelasan kamu untuk itu? Suasana tegang segera. Kehadiran kuat itu mulai tegang juga, dan faksi lain bertindak acuh tak acuh. Hanya fraksi rumah yang penuh permusuhan. Han Xiao ingat bahwa ia telah membunuh salah satu putra angkat Xiao Jin, tetapi Xiao Jin memiliki wajah poker. Han Xiao tidak tahu apa yang dia pikirkan. Jadi bagaimana jika aku membunuh mereka? Jika kamu tidak senang dengan hal itu, lawanlah aku. Ekspresi Han Xiao menyerupai senyum tetapi bukan senyum. Daryl tidak bisa percaya bahwa Han Xiao begitu sombong di wilayahnya. Dia hampir kaget selama 1 detik, kemudian berubah menjadi kemarahan. Kamu. Sebelum menyelesaikan kalimatnya, Han Xiao tiba-tiba berkata, kamu bekerja dengan organisasi kriminal. Aku tidak akan menjadi satu-satunya yang datang mencari masalah dengan kamu, 6 negara juga akan melakukannya. Petik 2. Kerumunan tertegun. Bekerja dengan organisasi kriminal. Sejak kapan? Daryl memaksakan teriakan itu ke tenggorokannya dan menekan amarahnya sebanyak mungkin. Apa yang kamu bicarakan? Kami tidak pernah bekerja dengan organisasi kriminal. Petik 2. 0, yang ditawarkan organisasi kriminal dalam jumlah besar, adalah anggota keluargamu, jawab Han Xiao. Bagaimana kamu menjelaskan itu? Tiba-tiba Daryl menyadari mengapa Black Phantom menyerang mereka tanpa alasan, itu karena dia salah mengira mereka memiliki hubungan dengan organisasi kriminal. Tim yang sedang mencari Han Xiao mungkin ditemukan oleh Black Phantom ketika mereka melewati Green Valley Village. Setelah mendengar bahwa organisasi kriminal adalah musuh Black Phantom, Daryl menyadari bahwa ia telah menemukan penyebab pertanyaan yang ia cari. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu salah. Zero yang dicari adalah putra kedua wakil pemimpin Xiao Jin, Han Xiao. Petik 2. Han Xiao mengerutkan kening. Dia memandang Daryl diam-diam dengan mata yang dipenuhi makna tak terucapkan. Daryl terus berbicara, tapi Han Xiao sudah tidak berhubungan dengan kita.
Selain itu, organisasi kriminal memberi hadiah untuk Han Xiao berarti dia adalah musuh mereka. Ada lebih banyak alasan bagi kita untuk tidak bekerja dengan organisasi kriminal. Petik 2. Sepertinya Alumera ingin memutuskan hubungan mereka. Mata Han Xiao berbinar ketika perlahan-lahan memancing kata-kata keluar dari mulut mereka. Dia dengan sengaja bertindak seolah-olah dia berbicara dengan cara yang sangat serius dan berkata, "Aku percaya, dengan kecerdasan organisasi kriminal, mereka pasti tahu Han Xiao milik kamu. Kamu adalah petunjuk terbaik yang mereka miliki. Mengapa organisasi kriminal tidak menghubungi kamu?" Petik 2. Wajah Daryl tertegun. Mereka benar-benar tidak menghubungi kami. Kamu pikir aku akan percaya itu? Apakah kamu pikir organisasi intelijen 6 negara akan percaya itu? Han Xiao berkata dengan dingin. Ada terlalu banyak bagian yang mencurigakan dalam cerita ini. Aku hanya dapat berasumsi bahwa kamu membantu organisasi kriminal menemukan pria yang dicari, dan bahkan ada kemungkinan pria yang dicari itu dikirim oleh kamu untuk melakukan hal-hal untuk organisasi kriminal. Petik 2. Daryl mengerutkan kening dan berkata, itu sama sekali tidak benar. Ada lebih dari ini. Petik 2. Aku ingin mendengar apa lagi yang ada di sana. Han Xiao tidak takut. Sikapnya membuat Daryl mengertakkan giginya. Demi keluarga, mereka harus memutuskan hubungan dengan organisasi kriminal dengan sangat jelas. Perang antara 6 negara dan organisasi kriminal akan pecah, jadi jika mereka disalahpahami, Alumera akan berada dalam situasi yang mengerikan. Meskipun Han Xiao datang sendirian, Daryl tidak berani melakukan apapun padanya. Bagaimanapun, dia adalah Black Phantom, dengan identitas dan kekuatannya, fakta bahwa dia ada di sana bahkan mungkin ada perintah dari Darknet. Jika mereka membunuhnya, Darknet akan menjadi musuh mereka, dan itu akan membuktikan fakta bahwa mereka bekerja dengan organisasi kriminal. Yang paling penting, Black Phantom tidak terduga. Orang-orang di markas tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya, dan mencari tahu apakah mereka tidak sebanding dengan risikonya. Oleh karena itu, pada titik waktu ini, Daryl hanya bisa menanggung kesombongan Han Xiao. Dia menatap Xiao Jin dengan tatapan tajam, dia merasa ini semua disebabkan oleh Xiao Jin. Karena itu, dia memutar matanya dan berkata dengan keras, "Oke, pemimpin Xiao, kamu harus memberitahunya detailnya." Xiao Jin menatap Daryl dengan samar. Dia menoleh dan berkata, "Xiao Hai, katakan padanya." Seorang pemuda tampan keluar dari belakang Xiao Jin, ekspresinya agak ganas. Xiao Hai, putra pertama dan terbaik dari Xiao Jin, sebagian bertanggung jawab atas fraksi Xiao. Dia adalah seseorang dengan kekuatan politik aktual, dan Xiao Jin telah membesarkannya untuk menggantikannya. 1 tahun yang lalu, aku menjaga konvoi persediaan dan diserang di tengah jalan. Han Xiao hilang. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya sesudahnya, kata Xiao Hai dengan dingin. Kali ini, seorang pemimpin dari fraksi utara berkata, lebih detail, tolong. Tamu kita tampaknya tidak mempercayainya. Petik 2. Xiao Hai mendengus dan berkata, para penyerang datang untuk aku. Han Xiao adalah saudaraku, jadi aku membuatnya tampak seperti aku dan membagi perhatian mereka sebagai umpan, hanya dengan begitu aku bisa melarikan diri dengan sukses. Aku kembali mencari dengan lebih banyak pasukan sesudahnya, tetapi kami tidak dapat menemukannya. Petik 2. Han Xiao mengangkat alisnya. Jadi, kamu membiarkan adikmu mati untukmu. Apakah dia mau? Petik 2. Bagaimana menurutmu? Xiao Hai sudah kesal. Kerumunan mengobrol di antara mereka sendiri, mata dengan segala macam emosi yang berbeda tertuju pada Xiao Hai. Itulah yang terjadi, kata Daryl. Kami dapat menunjukkan lebih banyak bukti kepada kamu, dan apakah kamu percaya atau tidak, kami tidak memiliki hubungan dengan organisasi kriminal. Han Xiao mengangguk. Dia sudah menerima informasi yang dia butuhkan, apa yang terjadi pada pemilik asli tubuh ini dan sikap keluarganya terhadapnya. Ketika dia menyebutkan pemilik asli dari tubuh ini, orang-orang di faksi Xiao memperlakukannya seperti orang asing. Ini terutama terjadi pada Xiao Hai, yang bahkan tidak menunjukkan sedikit pun penyesalan untuk membunuh adik lelakinya sendiri, dan Xiao Jin tidak punya masalah dengan itu. Kesimpulannya, pemilik asli tubuh itu tidak dicintai oleh siapapun, semua orang memperlakukannya seperti tidak ada apa-apa. Kamu memiliki kehidupan yang sangat sulit, Han Xiao berpikir. Orang-orang di aula tiba-tiba menyadari sesuatu. Apa yang terjadi dengan mengendalikan situasi? Kapan itu menjadi Black Phantom menginterogasi kita? Ini wilayah kita, bagaimana dengan martabat kita? Kamu membunuh putra angkatku, Xiao Jin tiba-tiba berkata. Ini adalah masalah pribadi kepala suku Xiao, jawab Han Xiao. Mari kita diskusikan secara pribadi. Tentu, Xiao Jin mengangguk. Mata orang banyak berbinar. Balasan Black Phantom untuk hal yang sama benar-benar berbeda. Daryl menunjukkan ketidakbahagiaan di wajahnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Han Xiao menoleh untuk melihat Daryl dan berkata, sudah terlambat. Kamu tidak keberatan jika aku menginap, kan? Petik 2. Xiao Jin, rawat dia, rapat diberhentikan.
Daryl berdiri dan berjalan keluar. Kerumunan berjalan melewati Han Xiao dengan ekspresi berbeda di wajah mereka. Seorang pria menghampiri Han Xiao, tersenyum, dan berkata, "Aku Xiao Ming, putra angkat pemimpin Xiao. Aku akan merawat kamu selama kamu tinggal. Silakan ikuti aku." Han Xiao melihat sekeliling dan menyadari bahwa Umil, yang membawanya ke sini, hilang. Konflik internal di Alumera benar-benar sangat parah. Suasana tegang di aula sebelumnya semakin membuktikan maksudnya. Dengan pikiran seperti itu dalam benaknya, Han Xiao berjalan keluar dari aula. Tiba-tiba, selusin pemain mengelilinginya dengan kegembiraan di wajah mereka. Mereka semua dari Guild Bamboo Rain. Bamboo Rain Swan mengaktifkan fungsi perekaman. "Kami ingin mempelajari kemampuan," kata Bamboo Rain Fragrance. Han Xiao pasti tidak akan melewatkan kesempatan untuk mendapatkan beberapa poin pengalaman, jadi dia dengan santai membuka antarmuka kemampuan. Xiao Ming, yang berdiri di samping, bertanya dengan heran, "Apakah kamu kenal mereka?" Han Xiao menggelengkan kepalanya. Black Phantom tampaknya sangat populer di kalangan orang Inhuman. Para anggota Alumera yang kebetulan lewat memperhatikan ini, dan mereka agak terkejut. Bamboo Rain Guild ingin memicu misi, tetapi Han Xiao tidak melakukan interaksi lain. Dia berjalan pergi setelah berhenti selama beberapa detik. Ini adalah alur cerita yang tidak terduga, tetapi tidak ada misi. Bamboo Rain Fly bingung. "Sepertinya rekaman aku tidak ada yang menarik," kata Bamboo Rain Swan dengan frustrasi. Xiao Ming mengatur kamar untuk Han Xiao. Meskipun sikap Han Xiao di pagi hari telah membuat banyak pejabat tinggi marah, dia menjelaskan sumber permusuhannya. Karena itu, suasananya tidak begitu tegang. Malam itu, Xiao Jin mengundang Han Xiao ke mansionnya dengan tujuan membahas kompensasi. Setelah tiba di tempat itu, Han Xiao menyadari bahwa anak-anak Xiao Jin semua berkumpul di sekitarnya, termasuk Xiao Hai dan saudara-saudari lainnya. Namun, anak-anak asuhnya tidak ada di sana. Xiao Jin memiliki wajah tanpa ekspresi yang sama seperti pada hari itu, tidak dapat diprediksi. Han Xiao menatap Xiao Jin dan anak-anaknya, dan orang-orang ini juga memandangnya. "Apa kompensasi yang kamu inginkan?" Han Xiao memandang Xiao Jin dan tersenyum, yang tidak benar-benar terlihat seperti senyum. Nasib sialnya dia mati. Ekspresi Xiao Jin dingin. Baginya, anak-anak asuh hanyalah asisten dan alat. "Lalu mengapa kamu mengundang aku ke sini?" Han Xiao mengangkat alis. Tidak ada sisi buruk untuk mengenal seorang pembunuh terkenal. Han Xiao tidak dapat menemukan motif Xiao Jin, mungkin itu hanya untuk membangun hubungan, mungkin ada motif lain, lagi pula Han Xiao tertarik untuk melakukan lebih banyak kontak dengan keluarga pemilik tubuh aslinya sehingga ia dapat memancing lebih banyak informasi dari mulut mereka. Mereka mengobrol santai, membicarakan berbagai hal. Xiao Hai dan saudara-saudaranya mengucapkan satu atau dua kata sesekali, dan suasananya damai. Xiao Hai adalah pemimpin saudara kandung, orang bisa merasakan rasa kagum ketika saudara-saudara itu berbicara dengannya, tetapi Xiao Hai tidak bereaksi, seolah itu adalah norma. 1 jam telah berlalu tanpa pemberitahuan siapapun. Han Xiao tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Aku sangat tertarik pada Han Xiao. Mari kita bicara lebih banyak tentang dia." Petik 2. Suasana tiba-tiba berubah dingin. Xiao Jin meletakkan cangkirnya dan berkata perlahan, "Dia putraku. Dia selalu tidak kompeten, tetapi aku tidak berpikir dia akan dicari oleh organisasi kriminal." Petik 2. "Aku pikir dia pasti sudah mati," kata Xiao Hai. "Tidak heran mereka mengatakan momok bertahan selama ribuan tahun, dia masih membuat kita kesulitan." Petik 2. Han Xiao menunjuk dirinya sendiri dan berkata, "Maksudmu aku bermasalah?" Xiao Hai tertawa dingin dan berkata, "Apakah kamu tidak?" Dengan batuk ringan, Xiao Jin berkata, "Sudah larut." Memang benar. Han Xiao berdiri dan pergi. Xiao Ming membawanya kembali ke kamarnya. Dia memberikan setumpuk dokumen kepada Han Xiao saat dia berjalan melewati pintu. "Ini adalah informasi Han Xiao. Ayah telah menyuruhku untuk memberikannya kepadamu." Petik 2. Han Xiao mengangguk dan menerimanya. Begitu Han Xiao memasuki ruangan, dia memeriksa setiap sudutnya dengan seksama. Ada 3 perangkat pemantauan sebelum dia pergi, dan sekarang ada 1 lagi. Dia menggelengkan kepalanya dan menggunakan program untuk memecahkannya sekali lagi. Setelah dia selesai dengan itu, barulah dia mulai membaca dokumen, dari mana dia mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pemilik asli tubuhnya. Dia pada dasarnya bukan siapa-siapa, dan dia tidak mendengar tentang NPC yang disebut Han Xiao di kehidupan sebelumnya juga. Mendesah. Han Xiao menggelengkan kepalanya. Dia telah melakukan kontak dengan Alumera untuk mengetahui lebih banyak tentang pemilik asli tubuhnya, dan dia sudah mencapai itu. Apakah itu sikap Alumera atau masalah internal mereka, tidak ada yang berarti baginya karena tidak ada hubungannya dengan dia, dan apa yang disebut permusuhan hanyalah bentuk menunjukkan sikapnya yang kuat.
Alumera sudah menghisapnya dan tidak ingin menjadi musuhnya, jadi Han Xiao akan bodoh membunuh orang-orang mereka di markas mereka. Tidak ada manfaat untuk menciptakan musuh lain untuk dirinya sendiri tanpa alasan. Setelah Alumera tahu aku, Xiao Han, aku bertanya-tanya bagaimana mereka akan bereaksi. Han Xiao meletakkan dokumen di samping, berbaring di tempat tidur, dan menutup matanya. Dia berencana untuk pergi keesokan harinya. Di tengah malam di rumah besar Daryl. Itu semua karena bajingan itu Xiao Jin sehingga Alumera telah tersedot ke dalam ini. Bajingan itu telah membangun kekuatannya tanpa khawatir sama sekali. Dia jelas berusaha merebut kekuasaan. Namun, fraksi utara adalah sekutu aku, dan fraksi Pulau Merah Seki selalu netral. Apa yang harus dia lakukan terhadapku? Daryl mengertakkan giginya. Ketika Alumera diciptakan, itu telah damai secara internal, tetapi ketika ukuran organisasi mulai turun salju, konflik mulai terjadi. Sebagai tuan rumah, fraksi rumah mendapatkan manfaat terbesar dan berada di tengah konflik. Meskipun semua faksi mengikuti perintah di permukaan, mereka semua memiliki ambisi untuk mengambil alih dan merebut kekuasaan. Untungnya, setelah bertahun-tahun kemitraan yang panjang ini, mereka semua terhubung satu sama lain secara mendalam, sehingga tidak ada dari mereka yang berani melakukan sesuatu yang terlalu berlebihan. Pembunuhan hampir mustahil terjadi. Bahkan jika ada, itu direncanakan secara rahasia. Xiao Jin merupakan ancaman terbesar, dan Daryl adalah orang yang diam-diam merencanakan serangan terhadap Xiao Hai, yang sayangnya gagal. Mereka hanya berhasil membunuh Han Xiao, yang tidak penting sama sekali. Siapa yang akan mengira bahwa setelah 1 tahun, Han Xiao yang tidak ada yang peduli akan menjadi orang yang dicari dengan imbalan yang keterlaluan dari organisasi kriminal dan membawa keluarga musuh yang mengerikan. Berpikir kembali sekarang, Daryl dipenuhi dengan penyesalan. Pada saat ini, putra Daryl, Lagos, berjalan masuk dan berkata, "Ayah, Black Phantom telah meninggalkan rumah Xiao Jin." Pertemuan berlangsung selama 1 jam 37 menit. Petik 2. Xiao Jin menjadi lebih tidak terkendali. Sekarang dia bahkan berani bertemu Black Phantom secara pribadi tanpa persetujuan aku. Daryl sangat marah. Apa yang kita lakukan, biarkan Black Phantom pergi. Jangan macam-macam dengannya. Tapi dia berani sombong di wilayah kita. Lagos tidak yakin. Aku bilang jangan main-main dengan dia. Daryl membanting meja dengan marah dan berteriak, "Keluar!" Lagos mengepalkan giginya dan menutup pintu setelah dia keluar. Saat dia memalingkan kepalanya, ekspresinya berubah ganas. Saat langit mulai cerah, suara keras membangunkan Han Xiao, yang sedang tertidur lelap. Dia melompat keluar dari tempat tidur dan melihat keluar melalui jendela. Anggota Alumina berteriak dan bergegas ke suatu tempat. Apa yang terjadi? Han Xiao bertanya dengan bingung. Langkah kaki ditutup dengan cepat, dan puluhan tentara mengepung ruangan dengan senjata. "Black Phantom, jangan bergerak!" Salah satu kapten berteriak. Misi para prajurit ini adalah untuk mengendalikannya. Mereka semua dalam keadaan gugup yang bisa menarik pelatuk dengan salah kapan saja. Han Xiao melihat orang-orang di luar berlari ke arah lain. Sepertinya sesuatu telah terjadi, tetapi ini bukan tentang aku. Han Xiao menyipitkan matanya dan memperhatikan hal-hal yang terjadi. Tidak lama kemudian, kapten sepertinya telah menerima perintah. Dia berteriak, "Ikut dengan kami." Han Xiao ingin tahu apa yang terjadi, jadi dia mengikuti para prajurit yang gelisah. Yang mengejutkannya, mereka pergi ke rumah Daryl. Itu sudah sangat ramai, para pejabat tinggi dari semua faksi telah datang. Mereka memandang Han Xiao dengan marah, dan yang terakhir agak bingung. Han Xiao hanya menemukan apa yang terjadi setelah dia berjalan ke rumah besar. Di kantor, Daryl duduk di kursi dengan kepala menghadap ke atas, lubang biru berdarah di mata kirinya, menembus bagian belakang kepalanya. Darah di lantai kayu sudah menggumpal, dan bau logam dari darah memenuhi ruangan. Tangan mayat tergantung di bahu, dan kaki mendorong meja, memegangnya di kursinya. Pemimpin Alumera telah dibunuh. Penyebab kematian, tembakan. Peluru masuk melalui mata ke otak, menembus dan meninggalkan bagian belakang kepalanya. Dia akan mati di tempat. Dari ukuran lubang peluru, si pembunuh menggunakan pistol kaliber tinggi, dan pemimpinnya tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Tidak ada petunjuk di tempat kejadian yang menunjukkan tanda-tanda si pembunuh pernah ada di sini. Petik 2. Han Xiao tiba-tiba mengerti mengapa yang lain menatapnya seperti itu. Daryl meninggal di malam hari, dan sebagai pembunuh yang datang tanpa undangan, dia yang paling mencurigakan. Juga, si pembunuh menggunakan pistol kaliber tinggi, dan gaya pembunuhannya seperti hantu. Terlalu banyak kebetulan. Dia dijebak. Han Xiao berkedip. Dia mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya, menyalakannya, dan menarik napas dalam-dalam, meniupkan cincin asap di hadapan para prajurit yang gelisah di sekitarnya. Sekarang ini menarik. Para prajurit mengepung tempat itu dengan aman. Pejabat berpangkat tinggi memiliki ekspresi yang berbeda, faksi di rumah sangat marah,
Faksi Xiao Jin mengerutkan kening dengan kebingungan di wajah mereka. Fraksi Pulau Merah yang dipimpin oleh Seki dan Fraksi Utara semua memiliki kejutan di wajah mereka. Mereka tidak bisa percaya. Tangkap dia. Wajah Lagos terpelintir. Xiao Jin mengerutkan kening dan menghentikannya. Ada lebih dari ini, Black Phantom mengunjungi kami di siang hari yang cerah. Tidak perlu baginya untuk melakukan hal seperti itu. Bagaimana jika itu persis seperti yang dia pikirkan? Salah satu kepala suku dari Fraksi Utara berkata. Lalu mengapa dia harus mengunjungi kami? Lebih bijaksana untuk membunuhnya, kata Xiao Jin. Kekuatan penjaga kita kuat, dia ingin masuk. Seseorang berkata. Dia pembunuhnya, dan kamu masih ingin mencari alasan untuknya. Lagos emosional, dia mengeluarkan senjatanya dan menunjuk ke Han Xiao, Seki yang berdiri di sisinya buru-buru menghentikannya. Petik 2. Tenang, tidak ada motif bagi Black Phantom untuk melakukan ini. Motif. Lagos marah, dia menatap Xiao Jin, menggertakkan giginya dan berkata, tidak ada motif. Xiao Jin mengerutkan kening dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Fraksi Utara dan Fraksi Rumah sepakat bahwa mereka pertama-tama harus mengendalikan Black Phantom yang paling mencurigakan, kemudian mencari lebih banyak petunjuk. Seki merasa Black Phantom terlalu berbahaya, dan menyarankan untuk menanyai Han Xiao di tempat, tetapi terganggu oleh Lagos yang percaya mereka tidak bisa mempercayai apapun yang dikatakan Black Phantom, mereka tidak dapat mencapai kesepakatan. Para prajurit mengepung Han Xiao, banyak hadiran kuat dalam gelap mengunci perhatian mereka kepadanya, dan pejabat tinggi juga menaruh perhatian pada Han Xiao bahkan ketika mereka sedang berdiskusi, mereka siap untuk terlibat saat Han Xiao melakukan sesuatu yang mencurigakan. Han Xiao berpikir dalam hati, hasil dari membimbingku untuk bertanggung jawab atas pembunuhan itu adalah konflik antara Alumera dan Darknet, hanya pihak ketiga yang akan mendapat manfaat dari itu. Mungkinkah ini tujuan orang-orang di balik semua ini? Jika aku memulai pembunuhan, itu juga akan jatuh ke dalam perangkapnya. Sudah direncanakan bagi aku untuk berada dalam situasi seperti itu di mana tindakan aku sangat terbatas. Petik 2. Han Xiao bisa membunuh jalan keluar kapan saja, dia tidak peduli membuat Alumera marah, tetapi jika dia melakukannya, itu akan jatuh ke dalam perangkap orang-orang di belakang ini, karena melarikan diri berarti dia mengakui dia adalah pembunuhnya, dan membunuh seseorang menciptakan kebencian, dia juga tidak bisa membiarkan mereka menangkapnya. Sepertinya rencana yang dibuat oleh orang di belakang ini berhasil. Aku hanya di sini selama 1 hari, dan mereka bisa membuat pembunuhan itu terlihat seperti aku melakukannya. Pasti ada seseorang yang ahli dalam pembunuhan yang sudah lama di sini, dan kedatanganku telah memberi mereka kesempatan. Kecuali mereka dapat menemukan pembunuh yang sebenarnya, tidak peduli berapa banyak hal yang menunjukkan bahwa Han Xiao tidak memiliki motif untuk melakukannya, dia masih akan menjadi orang yang paling mencurigakan tanpa bukti kuat yang membuktikan sebaliknya. Lagi pula, tidak ada yang bisa benar-benar mengenal orang lain kecuali mereka dapat membaca pikiran mereka, asumsi logis tidak dapat diambil sebagai bukti. Tunggu, bukti, Han Xiao memiliki kilasan wawasan, belum lama sejak Delo dibunuh, TKP belum diperiksa secara menyeluruh, si pembunuh mungkin telah meninggalkan beberapa petunjuk. Kali ini, diskusi antara para pejabat tinggi telah berakhir, Lagos berteriak, Black Phantom, lucuti dirimu dan menyerah. Xiao Jin menambahkan, jika kamu tidak melakukannya, kami akan menyelidiki dengan jelas. Han Xiao tersenyum, kamu tahu itu tidak mungkin, bagaimana kalau kalian melucuti dirimu sendiri? Kedua belah pihak tidak bisa saling percaya, tidak mungkin mereka mengambil risiko melucuti diri mereka sendiri, itu adalah masalah yang tidak punya solusi. Namun, Han Xiao punya pemikiran, tidak ada gunanya melanjutkan argumen ini, aku bisa tinggal sementara, dan kamu dapat mengirim orang untuk memantau aku 24/7, aku akan menunggu sampai kamu menemukan kebenaran. Han Xiao sangat ingin tahu tentang siapa yang membingkainya, dia merasa itu cukup menarik. Yah, itu adalah salah satu cara untuk melakukannya. Seki segera berkata, dia tidak ingin konflik. Sebelum Lagos mengatakan sesuatu, seseorang di antara kerumunan tiba-tiba menembakkan senjatanya, Han Xiao bereaksi dengan cepat dan mengaktifkan 6 retractable armor yang dikendalikan magnetik, peluru itu dibelokkan. Namun, ini membuat para prajurit yang semuanya dalam keadaan sangat gugup kehilangan kendali dan semuanya ditembakkan pada saat bersamaan. Api. Konflik pecah dalam sekejap. Seseorang sengaja menembak secara tidak sengaja. Mata Han Xiao menjadi serius, pemandangannya kacau, tetapi dia melihat orang yang membuat tembakan dengan jelas, itu adalah seorang prajurit biasa. Peluru muncul dari segala arah, Han Xiao tidak punya pilihan untuk berurusan dengan penembakan pertama. Retractable armored yang memiliki tingkat pertahanan yang luar biasa, peluru hanya membuat percikan pada zirah dan tidak bisa menembus. Energi mengalir melalui tubuhnya dan pergi ke pelat logam melingkar pada miliknya. Compounded Magnetic Chain Split Blades diaktifkan, 7 bilah tajam terbang keluar dari saku dan melesat keluar seperti badai. Banyak moncong senjata tentara terputus, mereka mundur dengan nyeri dan menabrak prajurit lain di luar.
Daya tembak musuh mulai melemah, tepat ketika Han Xiao hendak pergi untuk prajurit yang melakukan tembakan pertama, penjaga manusia super yang bersembunyi di kegelapan bertindak. Hong! Tiba-tiba, api muncul di kerumunan, bukan satu, tapi 4. 3 pugilis, 1 esper yang bisa mengubah seluruh tubuhnya menjadi api, semua menerkam ke arah Han Xiao pada saat yang sama. Tinju yang tertutup api menabrak keras. Bang! Retakan menyebar pada aliran yang awalnya berdiri, dinding mulai retak juga, Han Xiao berhasil tepat waktu dan melompat di udara. Tiba-tiba, Han Xiao menghadapi gelombang panas yang datang ke arahnya, orang yang diselimuti api menegakkan tangannya, pilar api seperti ular terbang ke arah Han Xiao. Biasanya, seseorang tidak memiliki tempat untuk melarikan diri selama di udara, tetapi Han Xiao adalah pengecualian. Dia segera menyalakan peralatan mini manuver di pinggangnya. Kotak-kotak di tepi sabuk membuat suara seperti turbo dan menembakkan aliran jet udara. Sabuk memancarkan kekuatan yang kuat, hampir seperti tangan yang tidak terlihat menarik Han Xiao ke samping. Ular api meluncur di punggungnya dan menabrak dinding, menciptakan lubang hitam hangus besar. Level 46, 48, 49, 3 pugilis, dan 1 esper di level 45, semua manusia super kelas D, ini harusnya kekuatan tingkat tinggi di Alumera. Jika sebelumnya, dia akan memiliki beberapa masalah, tetapi sekarang setelah semua keterampilannya berada pada level maksimal, dia jauh lebih kuat, itu tidak akan menjadi masalah baginya bahkan jika dia tidak mengenakan pakaian mekaniknya. Sebenarnya, dia lebih khawatir tentang prajurit yang menembak terlebih dahulu, tetapi dia menyadari bahwa prajurit muda itu tewas dalam putaran penembakan semrawut sebelumnya. Han Xiao merasakan gedebuk di hatinya, dia tidak percaya ini akan menjadi kecelakaan. Sepertinya orang-orang yang menjebakku berakar dalam di Alumera. Mereka melihatku mengambil langkah mundur dan memutuskan untuk menyerangku dengan sengaja, untuk menimbulkan konflik. Dengan pemikiran ini, Han Xiao memiliki lebih banyak petunjuk, dia menyingkirkan pikiran itu dan fokus pada berurusan dengan 4 manusia super dan para prajurit. Dia memutar tangannya, pedang berputar menutupi dirinya seperti badai yang melindungi, menebas hampir 10 kali per detik, menimbulkan luka pada 3 petinju yang baru saja mendekat. Dimanapun dia berjalan melintas, senjata para prajurit dipotong berkeping-keping. Dia menggunakan senjata semacam ini dalam kehidupan sebelumnya, tidak perlu banyak latihan, dia adalah seorang profesional di dalamnya secara instan. Dia sengaja menahan dan tidak membunuh siapapun. Armor retractable yang dikontrol secara magnetik, sepatu skateboard elektromagnetik dan peralatan lain yang ia bawa sepanjang waktu, semua telah melalui Precised Enhancing Modification atribut mereka menjadi lebih kuat. Kekuatan tempur Han Xiao sendiri juga memuncak karena semua keahliannya berada di level maksimal. Han Xiao bahkan tidak membutuhkan Viper dimodifikasi untuk berurusan dengan 4 manusia super ini yang memiliki level lebih rendah darinya, ia hanya membutuhkan Compounded Magnetic Chain Split Blades sebagai senjata tempur jarak dekat untuk mengalahkan mereka. Kesehatan Han Xiao telah mencapai 3.800 poin, tidak jauh dari seorang pugilis dengan level yang sama, dan dia juga memiliki arm retractable magnet yang dikontrol secara magnetik, dia sangat tangki. Di sisi lain, anggota Bamboo Rain Guild menyaksikan Han Xiao mengalahkan sekelompok tentara dan 4 superhuman. Bamboo Rain Guild mencatatnya dengan penuh semangat. Itu adalah rekaman yang berpotensi menjadi viral. Bamboo Rainfly berkata dengan terkejut, aku pikir Black Phantom adalah tamu mereka, tetapi dari apa yang mereka katakan, sepertinya Black Phantom membunuh pemimpin mereka. Aku baru saja memindai, keempat NPC yang bertarung dengan Black Phantom memiliki tingkat bahaya, sangat berbahaya. Apa yang mereka katakan di forum benar, Black Phantom berada di tingkat teratas dalam hal kekuatan bahkan di antara NPC. Petik 2. Bamboo Rain Morningwind memutar matanya dan berkata, kamu tidak mengatakan, NPC mana yang memberikan misi alur cerita utama tidak kuat. Bamboo Rain Fragrance membuat tanda tangan meminta mereka untuk tetap diam, dia menatap adegan itu dan berkata, tetap diam dan menonton alur cerita. Kekuatan penghancuran manusia super jauh melebihi orang normal, seluruh mansion runtuh dalam pertempuran yang memanas, para pejabat tinggi telah lolos dalam kemarahan dan kegugupan. Semakin banyak manusia super yang sedang menuju ke sini, mereka pasti bisa membunuh Black Phantom, jika keempat penjaga ini mampu menghentikannya. Bila memangkas api, tinju besi berbenturan dengan baju zirah itu. Han Xiao bergerak dengan mobilitas tinggi yang mengerikan, keempat superhuman itu hampir tidak bisa memukulnya meskipun mengerahkan semua upaya mereka. Han Xiao dengan sengaja memalsukan kesempatan bagi mereka untuk menyerang dan memikat salah satu pugilis dari jarak dekat, kemudian menggunakan sarung tangan incisor termo listrik untuk melakukan serangan balik dan mengalahkan satu orang terlebih dahulu. Dia kemudian menggunakan bila untuk membentuk badai dan memotong luka di seluruh esper yang mengendalikan api. Armor retractable yang dapat dikendalikan secara magnet memiliki kemampuan isolasi panas yang sangat baik, api memberikan kerusakan yang sangat terbatas padanya. Kedua orang yang pergi segera memiliki waktu yang lebih sulit berurusan dengan Han Xiao. Suara mendesing.
Bila-bila itu memotong daging Pugilis dan menembak keluar melalui tubuhnya, menyebabkan darah keluar dari luka-luka. Pugilis ini akhirnya bergerak-gerak di lantai dengan cedera berat dan tidak bisa bergerak. Sial! Lagos kaget, Black Phantom mengalahkan keempat penjaga dalam waktu yang jauh lebih singkat yang dia harapkan sebelum cadangan bisa tiba. Pemandangan itu sekarang dipenuhi dengan batu bata dan reruntuhan yang rusak, tidak ada yang bisa menghentikan Black Phantom lagi. Jika dia memulai pembunuhan, banyak pejabat tinggi akan mati. Suara mendesing. Sebilah pisau melayang di depan Lagos, ia mundur ketakutan, tetapi pedang mengikutinya seperti bayangan, sampai Lagos jatuh ke tanah dengan ketakutan dan kemarahan di wajahnya. Pada saat inilah Han Xiao menyimpan kembali bilahnya, dia menyeka darah di wajahnya dan berkata dengan dingin, "Aku bisa membunuh kalian, tapi itu akan jatuh tepat ke dalam perangkap orang lain. Syarat kami tetap tidak berubah, aku dapat tinggal sampai kamu menemukan kebenaran, tetapi jika kamu bersikeras menangkap aku tidak keberatan untuk memberi kamu beberapa tebasan." Petik 2. Jari-jarinya berputar ke dalam ketika ia berkata, bila-bila itu menari di udara dan membentuk-bentuk bunga, motif ancamannya jelas. "Kamu," Lagos mengepalkan giginya karena marah. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Xiao Jin memotong dan berkata, "Kami menerima persyaratan kamu, aku pribadi percaya pembunuhan itu tidak ada hubungannya dengan kamu, itu konspirasi yang dimaksudkan untuk memicu konflik antara kedua belah pihak." Para pejabat tinggi setuju dalam diam, Black Phantom bahkan lebih kuat dari rumor mengatakan dia mengalahkan orang-orang terkuat di markas tanpa menggunakan gaya sniping yang dikenalnya. Orang-orang ini tidak lemah, tetapi mereka memucat dibandingkan dengan Black Phantom, mereka tidak pada tingkat yang sama. Cadangan akhirnya tiba pada saat ini, Xiao Jin segera memerintahkan para prajurit untuk menyimpan senjata mereka, menunjukkan ketulusan di pihak mereka. Melihat itu, Han Xiao juga menyimpan senjatanya dan berjalan menuju tempat dia tinggal, kerumunan yang gugup berpisah dan membuka jalan. Xiao Jin menatap Lagos dengan pandangan samar, lalu menoleh dan memerintahkan, "Bersihkan pemandangan." Lagos dipenuhi amarah, salah seorang pejabat tinggi dari fraksi rumah membantunya untuk bangun tetapi didorong pergi seketika. "Dia bisa membunuh kita, tapi dia bersikeras dia bukan pembunuhnya, harus dapat dipercaya." Seki berbisik. "Naif." Lagos berkata dengan dingin, "Jika dia membunuh kita, semua Alumera akan menjadi musuh dengan Darknet sampai akhir, dia melakukan ini sehingga kita tidak akan mencurigainya." Setelah kembali ke kediaman Han Xiao, antarmuka menunjukkan pemberitahuan. "Kamu telah memicu misi mendesak pembunuh nyata. Pengantar misi, kamu dijebak dan diseret ke dalam konspirasi, menjadi bidak catur yang digunakan oleh orang-orang di belakang ini. Persyaratan misi, konfirmasikan pembunuh yang sebenarnya dan selesaikan misi, kamu hanya memiliki satu kesempatan. Hadiah, kemampuan acak atau bakat X1. Mata Han Xiao berbinar, itu adalah misi tipe puzzle, dengan hanya satu kesempatan. Ada banyak jenis misi, jenis puzzle agak umum, beberapa mengharuskan pemain untuk mengumpulkan petunjuk seperti seorang detektif. Kadang-kadang petunjuk itu akan diberikan, tetapi itu semua agak kabur, keputusan akhir harus dibuat oleh para pemain. Tidak ada pemberitahuan setelah menunggu cukup lama, Han Xiao menduga misi ini milik jenis misi puzzle terakhir, dengan kecurigaan Alumera terhadapnya, ia mungkin tidak akan dapat menemukan petunjuk apapun. Yang terbaik adalah menunggu dan melihat, pikir Han Xiao. Pada saat yang sama, Bamboo Rain Guild memicu misi yang berbeda. Perubahan yang mengejutkan dalam Alumera, pemimpin Alumera terbunuh. Black Phantom yang datang entah dari mana menjadi tersangka terbesar, tetapi dia mengaku bukan pembunuh dan menahan keberatan dengan kekuatan kasarnya. Alumera mungkin tampaknya telah mengajukan, tetapi beberapa faksi masih sangat percaya bahwa Black Phantom adalah pembunuhnya, informasi apa yang tersembunyi di dalamnya. Petik 2. Ada 5 tribun yang bisa kamu ambil, Black Phantom, fraksi rumah, fraksi Xiao, fraksi Pulau Merah dan fraksi Utara, perubahan tidak dapat dilakukan setelah memilih. Hadiah akan diberikan berdasarkan stand dan kontribusi yang berbeda. Hadiah dasar adalah 50.000 poin pengalaman. Bamboo Rainfly berseru kaget. Setidaknya 50.000 poin pengalaman. 50.000 poin pengalaman adalah jumlah yang sangat besar bagi mereka, selalu ada manfaat kemanapun Black Phantom pergi. Posisi apa yang akan kalian pilih? Black Phantom untukku. Aku juga. Semua orang setuju, mereka tidak mengenal Alumera dengan baik, dan Han Xiao baru saja mengalahkan semua kekuatan militer Alumera, jelas mengikuti Han Xiao akan menjadi yang paling dapat diandalkan. Para pemain Bamboo Rain Guild mendekati Han Xiao dan menyatakan keinginan mereka untuk membantu. Han Xiao terkejut, dia memikirkannya dan menduga bahwa para pemain ini mungkin menerima misi yang berbeda, dengan identitas yang berbeda, persyaratan misi yang dipicu akan berbeda juga. Biasanya, di daerah di mana sesuatu terjadi, misi akan dipicu. Ikuti aku kalau begitu. Di sudut di suatu tempat, dua orang sedang berbicara satu sama lain.
Petik 2. Konflik tidak terjadi, orang kita mati sia-sia. Intelijen mengatakan Black Phantom adalah pembunuh berantai, tapi dia menahan kali ini, betapa salah langkahnya. Untungnya petunjuknya telah dihancurkan, selama kebenaran tidak dapat ditemukan, Black Phantom masih akan menjadi tersangka terbesar. Hari berikutnya, fraksi rumah mengadakan pemakaman sederhana untuk Delo. Suasana dalam Alumera menjadi lebih dan lebih tegang dalam beberapa hari ke depan. Semua orang tampak sibuk, ketika mereka saling memandang, mata mereka dipenuhi dengan emosi yang tidak diketahui. Namun, Han Xiao menjadi hampir tidak terlihat, sepertinya semua faksi lupa dia bahkan ada di sini, tidak ada yang mendekatinya kecuali selama 24 jam penuh pengawasan. Setelah mengusir para pemain Bamboo Rain Guild untuk mencari informasi, Han Xiao tetap tinggal di ruangan dengan pikiran tenang, dia mengharapkan ini terjadi. Dia adalah orang luar, dan tersangka terbesar, tetapi Alumera tidak memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengannya sehingga mereka hanya bisa meninggalkannya sendirian. Bahkan jika Han Xiao ingin mencari petunjuk, tidak ada faksi yang mau memberinya, yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu. Tapi penantian itu tidak sia-sia, faksi telah memulai penyelidikan dan rencana mereka sendiri. Han Xiao berpikir, Delo meninggal secara sangat kebetulan, apa gunanya menjebaknya karena membunuh Delo? Pertama, menciptakan kebencian antara Alumera dan Darknet hanya akan menguntungkan pihak ketiga. Kedua, ada motif lain untuk membunuh Delo, dan dia hanya digunakan sebagai alasan yang sangat bagus karena dengan kekuatan dan identitasnya, mudah untuk menjebaknya. Jika pembunuh yang sebenarnya membingkai dia untuk bersembunyi, maka identitasnya kemungkinan besar akan menjadi pihak yang akan mendapat manfaat dari ini, yang memiliki kemungkinan tertinggi untuk menjadi faksi lain selain fraksi rumah. Han Xiao ingat bahwa konflik internal di dalam Alumera sangat serius, membunuh Delo sangat mungkin merupakan tindakan untuk merebut kekuasaan dalam keluarga, kemudian membingkainya sebagai tersangka terbesar. Tetapi kembali ke kemungkinan pertama, pembunuh sebenarnya masih akan menjadi pihak ketiga, yang juga masuk akal dalam kemungkinan kedua, menciptakan konflik antara fraksi rumah dan faksi-faksi lainnya, yang menyebabkan Alumera runtuh secara internal. Aku tidak mau berpikir lagi, Han Xiao menggosok alisnya. Lagi pula, tidak masalah siapa pembunuh sebenarnya, dia berdiri tak terkalahkan, selama dia tidak bergerak, hanya pembunuh yang sebenarnya akan menjadi lebih dan lebih tertekan. Tidak mungkin misi ini akan bersifat jangka panjang, dampak dari kematian Delo akan muncul dalam waktu yang sangat singkat, dan pada saat itu, pasti akan ada seseorang yang secara tidak sengaja akan meninggalkan beberapa petunjuk. Di satu rumah besar, pejabat tinggi fraksi rumah berkumpul, suasananya intens. Pemimpin telah meninggal, siapa yang akan bertanggung jawab sekarang? Seorang pria jangkung dan berotot berkata, dia adalah adik laki-laki Delo, Todd. Aku, kata Lagos dengan dingin. Todd memaksakan senyum palsu dan berkata, Lagos, kurasa itu tidak cocok. Apa maksudmu? Lagos mengerutkan kening dan berkata, kamu harus memanggilku paman. Todd berkata dengan nada yang lebih serius, pemimpinnya, kakakku meninggal, kita semua adalah keluarga di sini, aku yang harus bertanggung jawab sesuai dengan yang diutamakan. Hanya beberapa hari sejak ayah meninggal, dan kamu sudah merebut kekuasaan, bukankah kamu juga tidak sabar? Lagos berkata dengan nada mengejek, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu tetapi, tanpa penindasan ayah, Xiao Jin, Seki dan yang lainnya semua membuat rencana mereka, posisi pemimpin sekarang kosong, siapa yang tahu apa yang akan mereka melakukan. Mereka mungkin terlihat dipenuhi kesedihan dan penyesalan selama pemakaman, tetapi mereka mungkin tertawa tak terkendali di hati mereka. Todd tertawa mencibir dan berkata, jangan katakan seperti itu, aku khawatir kamu melakukan kesalahan karena kamu tidak berpengalaman, tetapi karena kamu pikir kamu bisa melakukannya, paman tidak akan bersaing dengan kamu. Sekarang beritahu kami, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Petik 2. Lagos mendengus dan mengabaikan nada Todd, prioritas utama kami sekarang adalah mencari tahu siapa yang membunuh ayah, katanya. Todd mengerutkan kening, dia merasa prioritas harus menekan ambisi faksi lain dan mendapatkan kembali kendali Alumera, tapi itu tidak pantas untuk mengungkapkan perasaan seperti itu di depan pejabat tinggi fraksi rumah, oleh karena itu dia mengikuti dengan topik dan bertanya, ada petunjuk. Petik 2. Lagos berkata dengan dingin, Black Phantom adalah yang paling mencurigakan, tidak ada yang katanya bisa dipercaya, aku sudah memberitahu beberapa orang untuk menghubungi pembunuh dan tentara bayaran terkuat, begitu mereka tiba, kita tidak perlu takut lagi, kita hanya akan menangkap Black Phantom dan menginterogasinya. Aku telah menghabiskan banyak uang kali ini, orang-orang yang datang semuanya terkenal kuat. Petik 2. Mungkin itu benar-benar bukan Black Phantom. Seseorang berbisik. Lagos menatap dan berkata dengan dingin, maka itu pasti Xiao Jin, bajingan itu sangat ambisius, dia telah dibawa ayah selama bertahun-tahun dan dia pasti tidak puas dengan itu. Benar,
Aku mendengar Black Phantom tinggal di rumah Xiao Jin pada malam pembunuhan itu terjadi. Mungkin Xiao Jin menyewa Black Phantom dengan jumlah besar untuk membunuh ayah, kemudian mengadakan pertunjukan bersama untuk membodohi yang lain. Petik 2. Semua orang terkejut. Jika Xiao Jin benar-benar bekerja sama dengan Black Phantom, maka situasinya sangat buruk. Itu berarti dia mengendalikan kekuatan yang sangat kuat, dia bahkan bisa merebut kekuatan dengan kekuatan mentah. Seseorang berkata. Todd menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka tidak akan berani, jika sesuatu terjadi di markas besar dan pejabat tinggi dari semua faksi dibantai, orang-orang kita di tempat lain akan membalas dendam musuh sampai kematian mereka. Xiao Jin tidak bodoh. Juga Black Phantom adalah orang luar, dan menurut aturan, orang luar tidak dapat mengganggu perubahan internal kita. Lagos mencibir dan berkata, bodoh, bagaimana kamu tahu Xiao Jin tidak menemukan tempat yang lebih baik? Apakah tidak ada organisasi di belakangnya? Hatinya bahkan mungkin bukan milik Alumera lagi. Petik 2. Dengan mata terpejam, Xiao Jin bertanya, apa yang terjadi di fraksi rumah? Lagos bertanggung jawab atas segalanya sekarang, mereka saat ini sedang menyelidiki kematian Delo tetapi belum membuat kemajuan. Ngomong-ngomong, rumah Delo dihancurkan oleh Black Phantom selama pertempuran, dan begitu pula petunjuknya. Petik 2. Xiao Jin terdiam apa yang dia lakukan dan bertanya, siapa yang memerintahkan untuk membawa Black Phantom ke tempat kejadian? Pemimpin tim yang pergi untuk mengendalikan Black Phantom disebut Miri, dia terbunuh oleh peluru nyasar selama pergumulan pada hari itu. Peluru liar, Xiao Jin menggelengkan kepalanya, apa yang Black Phantom lakukan? Dia bertanya. Dia tidak bertindak. Pilihan cerdas. Xiao Jin mengangguk dan berkata, sebelum kebenaran tentang pembunuhan Delo diungkapkan, tidak ada faksi yang mau mendekatinya, siapapun yang melakukannya akan menjadi target timbal balik dari yang lain. Xiao He berkata, para Inhumans bekerja untuknya, aku masih tidak tahu mengapa dia dapat dengan mudah memesan Inhumans. Biarkan dia sendiri, dia tidak bisa menjadi pembunuh yang sebenarnya. Setelah jeda, Xiao Jin bertanya, apa yang dilakukan fraksi Pulau Merah dan fraksi Utara? Mereka bekerja dengan fraksi rumah untuk menyelidiki petunjuk. Xiao Jin menggosok pelipisnya dan mendesah, desah, anjing yang menggigit pasti tidak menggonggong. Seki duduk di kantor, dia menurunkan semua tirai dan membuat panggilan dan berkata dengan suara yang sangat tenang. Mayor Jenderal, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa pendapatmu? Delo sudah mati, posisi pemimpin menjadi kosong, harus ada pemungutan suara untuk seorang penerus. Aku akan masuk sebagai kandidat, semoga kamu bisa memberiku dukungan. Tentu, aku akan menggunakan jaringan hubungan aku untuk membantu kamu mendapatkan suara dari pejabat tinggi. Ketika kamu mengendalikan Alumera, ingat bagaimana kamu sampai di sana, jangan lupa janji kami. Pastinya. Seki menghela nafas lega ketika dia menutup telepon, senyum ganas dan mengerikan muncul di wajahnya, garis-garis kulit Sarnuk berkerut bersama. Han Xiao sabar, dia tinggal di kamar setiap hari sementara para pemain dari Bamboo Rain Guild membantunya untuk mengumpulkan intelijen. Itu tidak banyak, tapi setidaknya dia tidak benar-benar tidak mendapat informasi. Sebagai hadiah, Han Xiao tidak kecil-kecilan dalam memberikan misi kepada para pemain di Bamboo Rain Guild, kemudian mendapatkan poin pengalaman mereka dengan membuka toko kemampuannya. Ia mendapatkan banyak uang dengan berbagai cara. Seperti yang disebutkan sebelumnya, selama tingkat kemampuan Han Xiao lebih tinggi dari pemain, mempelajari kemampuan lagi akan meningkatkan levelnya. Kemampuan grid teknisian Han semuanya pada level maksimal, itu sudah lebih dari cukup untuk persyaratan ini. Pemain di Bamboo Rain Guild terus-menerus menghabiskan poin pengalaman di toko kemampuannya, mereka bersedia membayar harganya dan Han Xiao bersedia membiarkan mereka. Kombat dasarku berada pada level maksimal. Bamboo Rain Fly menang dalam kebahagiaan, anggota guild lain semua datang untuk memeriksa atributnya. Bamboo Rain Swan berkata dengan sedih, milikku hanya di level 7. Bamboo Rain Fragrance tersenyum dan berkata, itu karena kamu tidur begitu lama setiap hari, dan terlalu online. Para pemain ini tidak membatasi diri mereka dengan apa yang mereka katakan, dan Han Xiao mendengar semuanya. Dia telah melihat sesuatu yang ajaib, ketika para pemain berbicara satu sama lain, sistem biasanya akan menyensor setiap konten yang ada hubungannya dengan itu menjadi permainan, tetapi dia bisa mendengarnya, itu pasti karena antarmuka. Tak. Langkah kaki mantap ditutup. Peng, pintu didorong terbuka, puluhan tentara berdiri di luar, Lagos berdiri di tengah kerumunan dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan dingin, hantu hitam, kami menduga kamu bekerja bersama dengan Xiao Jin untuk membunuh ayah aku, sekarang bangun dan ikut dengan kami. Petik 2. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri? Han Xiao mengangkat alisnya, Lagos menjaga kerendahan hati selama berhari-hari, setelah dia tiba-tiba terlibat, dia pasti telah menemukan bantuan. Petik 2. Seperti yang diharapkan,
Lagos mencibir dan melangkah mundur, dua orang keluar dari kerumunan, satu pria dan satu wanita. Begitu. Han Xiao menepuk-nepuk celananya dan berdiri, sepertinya kamu menghabiskan banyak uang, katanya dengan tenang. Pria dan wanita itu adalah pasangan yang sudah menikah, Luan dan Vanessa, legenda masyarakat tentara bayaran, dengan posisi yang mirip dengan Han Xiao di masyarakat pembunuh. Kekuatan mereka juga berada di puncak tingkat ketiga di planet Aquamarine, mereka hidup sampai versi 2.0. Lagos membuat orang-orang menghubungi mereka secara diam-diam, banyak yang menolak begitu mereka mendengar mereka harus melawan Black Phantom, mereka tidak berani menjadi musuh dengan Han Xiao. Mereka yang datang memiliki keyakinan mutlak, dia telah menyelidiki dengan seksama kali ini, dia tahu kedua orang ini berada pada tingkat yang sama dengan Han Xiao, dan akan lebih aman untuk mempekerjakan mereka berdua bersama. Black Phantom jelas tidak bisa mengalahkan mereka secara langsung. Lagos mencibir dan berkata, ketika aku menangkapmu, aku akan memastikan kamu memuntahkan semua yang kamu tahu. Han Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah tidak baik untuk hidup? Begitu sombong. Luan adalah pria kulit hitam berotot, dia mengusap tinjunya dan berkata dengan jijik. Aku dengar kamu sangat pandai menembak, tapi sekarang aku hanya 3 meter jauhnya, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk menembakkan satu tembakan pun, dan berapa banyak pukulanku yang bisa kamu tahan. Jadilah yang baik dan lucuti dirimu, atau aku akan menyapu lantai dengan jus otakmu. Petik 2. Suara ketiga muncul dari area kosong, sudah lama sejak kita bertemu, Mr. Black. Suara ini terdengar akrab. Han Xiao mengangkat alisnya, iblis yang tak terlihat. Kamu di sini juga. Petik 2. Invisible Demon tidak menjawab, niat membunuh memenuhi udara. Itu bukan dua lawan yang kuat tetapi 3. Han Xiao tersenyum ketika dia menggelengkan kepalanya, tak heran Lagos begitu percaya diri, dia benar-benar menghabiskan sebagian besar untuk berurusan dengannya. Merasakan permusuhan dari 3 lawan yang kuat, Han Xiao tersenyum, perubahan yang dia tunggu akhirnya tiba, itu adalah kesempatan baginya untuk menunjukkan keunggulan absolutnya dalam kekuatannya. Para pemain Bamboo Rain Guild tidak tahu apa yang harus dilakukan, mereka tidak bisa mengacaukan salah satu dari NPC, sangat berbahaya ini. Aliran angin yang menusuk melewati Han Xiao tiba waktunya untuk mengaktifkan retractable armor-nya yang dapat dikendalikan secara magnet, kuku-kuku iblis tak terlihat menggaruk permukaannya dan menciptakan kilauan api. Dalam waktu beberapa bulan, Invisible Demon meningkat 2 tingkat dan menjadi sedikit lebih kuat. Saat itu Han Xiao tidak bisa memenangkan Invisible Demon, itu menghasilkan seri. Tapi sekarang, mereka berada di level yang sangat berbeda. Han Xiao mengangkat tangannya, Compounded Magnetic Chain Split Blades membentuk topan menebas udara, banyak angka kerusakan muncul di udara, luka terbuka dan darah menetes ke bawah, dan kemudian menghilang pada saat berikutnya. Invisible Demon bisa menarik kembali kulitnya untuk menyembunyikan lukanya. Invisible Demon terkejut oleh Compounded Magnetic Chain Split Blades dan mundur dengan tergesa-gesa. Sebelum Han Xiao bisa melakukan pengejaran, gelombang tekanan udara melesat ke arahnya, Vanessa menerkam ke depan dengan tinjunya menghujam dengan keras. Han Xiao mengangkat tangannya untuk menangkis tetapi mereka menjadi mati rasa, sternya lebih rendah daripada Vanessa, baik Vanessa dan Luan adalah pugilis dekat level 60, STR, Dex dan N mereka semua jauh lebih tinggi daripada Han Xiao yang merupakan seorang mekanik. Tiba-tiba, Luan menyusul dengan cepat, kedua tinjunya bergabung menjadi satu dan berubah menjadi meteor hitam yang tertutup api, mengenai lempengan baju besi dada Han Xiao. Dengan rasa sakit yang terasa di dadanya, antar muka Han Xiao menunjukkan jumlah kerusakan yang tinggi. Ini adalah kemampuan tingkat lanjut dari pugilis, itu adalah getaran yang mengabaikan bagian dari pelindung fisik, pemain dalam kehidupan sebelumnya menyebutnya, memukul ternak di seberang gunung. Petik 2. Pugilis yang mempelajari kemampuan tingkat lanjut sulit dihadapi, itu memberi Han Xiao sejumlah tekanan. Tanpa perubahan ekspresi, Han Xiao mundur dengan memegang senjata di kedua tangannya, peluru kaliber tinggi melesat dengan cepat, kekuatan senjatanya meningkat lebih jauh saat kemampuan menembaknya mencapai level maksimal. Vanessa menggosok tangannya dan mengeluarkan perisai udara bola yang menyebar, itu membelokkan peluru dan menghilang. Shockwave Blast. Han Xiao mengerutkan kening, kemampuan tingkat lanjut lain, pugilis populer sepanjang waktu, kemampuannya mencolok dan komprehensif. Kali ini, para pemain Bamboo Rain Guild menembak, meskipun mereka jelas tahu bahwa mereka bukan tandingan musuh, mereka tahu mereka harus membantu sekarang karena mereka memilih untuk berpihak pada Black Phantom. Petik 2. Hati-hati dengan penentuan posisi, jangan mendekat, terbang dan serang terus-menerus. Suan, jangan pergi terlalu dekat, Bamboo Rain Fragrance berteriak dan memberikan perintah. Dia memiliki pengalaman dalam memimpin tim selama ruang bawah tanah, dia menggunakan strategi yang sama ketika mereka menyerang bos penjara bawah tanah. Orang Inhumans. Luan kesal, dia menutupi matanya dengan lengannya, pelurunya dibelokkan oleh nyala api pelindungnya, tidak mampu menembus kulitnya.
Vanessa langsung mengayunkan kakinya ke samping, bila udara terbang seperti cambuk dan menebas semua pemain bambu Rain Guild menjadi dua di bagian pinggang, mereka berubah menjadi cahaya putih dan menghilang. Bambu Rain Guild hancur sepenuhnya secara langsung, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Dalam waktu singkat, Han Xiao mengambil tas perlengkapannya penuh dengan mesin dan berlari ke dalam ruangan. Luan baru saja akan mengikuti tetapi Vanessa menghentikannya. Hati-hati, dia mekanik, mungkin ada jebakan, katanya. Luan mengangguk, dia meninju lantai dengan kuat, retakan menyebar dari pusat pukulan dan seluruh rumah mulai bergetar. Tidak peduli apa jebakan yang ditempatkan Black Phantom, semuanya akan menjadi tidak berarti begitu rumah dihancurkan dan medan perang berubah menjadi area terbuka. Lagos buru-buru membawa para prajurit untuk mundur jauh. Ledakan. Rumah itu ambruk, para bertanya menghalangi pandangan. Luan menyipitkan matanya dan melihat bayangan melompat keluar dari reruntuhan dengan samar, dia segera berlari ke depan seperti kuda perang, tinjunya meninju ke depan seperti palu, meninggalkan tanda-tanda cerah di belakang. Jatuh! Luan berteriak. Tetapi pada saat berikutnya, dia mendengar suara energi yang mendengung dan suara logam yang dingin. Mode yang ditingkatkan. Bang! Luan merasa seperti telah menabrak dinding logam, tidak, bahkan dinding logam akan dihancurkan oleh pukulan ini, tetapi itu hanya membuat dinding yang tidak bisa dihancurkan ini mundur sedikit lebih dari 10 cm, dan kemudian logam mengelilingi tinjunya. Debu menghilang, dan bentuk sebenarnya dari bayangan muncul. Lengan kiri mekanis yang berat, berkali-kali lebih besar dari lengan normal dan terbuat dari paduan platinum hitam pekat, berpegangan erat pada tangan Luan. Han Xiao, yang mengendalikan lengan mekanik yang sangat besar ini, sudah memakai Viper. Setelan mekanis ramping hitam yang pas tampak mengembang seperti otot manusia. Semua orang tercengang. Apa itu? Lengan kanan Han Xiao yang tidak melengkapi lengan mekanik dengan kuat meraih lengan Luan. Luan ingin melarikan diri, tetapi dia menyadari bahwa kekuatan Han Xiao menjadi hampir setinggi miliknya. Dia terkejut karena dia tidak bisa melarikan diri untuk saat ini. Viper memberikan hampir 80 poin strength dan 50 poin dexterity. Strength, dexterity, dan endurance Han Xiao tidak lebih rendah dari pugilis di bawah level 60. Luan masih bereaksi berdasarkan perbedaan mereka sebelumnya, dan itu mengejutkannya. Lengan kiri mekanik berat Han Xiao mendengung dan membanting kepala Luan dengan keras. Kepala Luan terhempas ke lantai, tetapi pukulannya tidak berhenti. Mereka terus menghujaninya, dan kelembapan di tanah meluas dengan cepat. Garis bawah 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 garis bawah. Tinju besi, lengan mekanik berat yang dipasang kiri. Kualitas, biru. Statistik dasar. Kerusakan, 85-88. Pertahanan, 26-30. Tingkat daya, 77. Daya tahan, 986/1050. Persyaratan. Kekuatan minimum, 45. 45-90 kekuatan, plus 45% kecepatan serangan. Lebih besar dari 90 kekuatan, plus 15% kecepatan serangan. Statistik yang disediakan oleh peralatan ini tidak diperhitungkan. Efek tambahan, 28 STR. Panjang, 1,24 meter, termasuk baju besi eksterior. Berat, 85,5 pound. Kemampuan tambahan, bionik manusia, mampu melakukan tindakan seperti lengan manusia, tidak membatasi gerakan lengan pengguna, sangat fleksibel. Kemampuan tambahan, Iron Fist Burst Core Energi Multiple, mesin dan motor, mengaktifkan output maksimum secara bersamaan untuk menghasilkan pukulan besar, menghasilkan 170-213 titik kerusakan tumpul. 25% kemungkinan untuk mengabaikan armor tipe jas mekanis. Cooldown 24 detik. Kemampuan tambahan, tahan guncangan, pelindung luar terbuat dari paduan platinum. Meningkatkan daya tahan, lebih sulit aus. Fitur khusus, dapat dibongkar. Catatan, tinju besar ini akan menamparkan tengkorak kamu. Garis bawah 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 garis bawah. Karena dia bertindak sendirian, Han Xiao telah membawa semua kartu asnya di dalam tas peralatannya. Lengan mekanik yang berat telah dibongkar menjadi beberapa bagian untuk menjadi lebih portabel, dan proses perakitannya mudah dan cepat, mampu dilakukan selama pertempuran dalam waktu singkat. Vanessa mengamuk ketika dia melihat Luan menekan lantai. Dia bergegas maju. Han Xiao tidak mengelak atau mundur. Dia melawan Vanessa dalam jarak dekat. Tinju dan kakinya mengandung kekuatan yang sangat besar, dan lantainya membelah inci demi inci.
Shockwave Blast adalah kemampuan kelas menengah yang hampir tidak memberikan kerusakan pada setelan mekanik karena kekurangan daya. Mode Viper yang ditingkatkan terus mendapatkan keunggulan. Mereka berdua sangat gesit, jadi pertarungan mereka tampak seperti dua bayangan buram di mata yang lain. Hanya ledakan dan kehancuran yang konstan yang menunjukkan betapa berbahayanya mereka berdua. Tinju hitam menghantam wajah Vanessa beberapa kali, hidungnya berdarah. Pada saat yang sama, Luan akhirnya menarik dirinya dari tanah, kepalanya berdarah. Dia menggeram dan menerkam. Namun, ketika dia setengah jalan di sana, Han Xiao tiba-tiba mengayunkan tinjunya dan mendorong Vanessa ke samping. Tangan kanannya mengeluarkan senapan sniper ghost terlipat di belakang punggungnya dan diarahkan ke Luan. Moncong hitam memberi perasaan yang bahkan lebih berbahaya daripada sebelumnya. Rambut Luan berdiri di seluruh tubuh. Han Xiao menarik pelatuknya. Flaming Wheel. Lethal Critical Hit. Kelebihan. Tembakan ini adalah tembakan terkuatnya. Bukan hanya kemampuan aktif, kemampuan pasif juga membuat kekuatan menembak, peluang kritis, dan afinitas mesin jauh lebih tinggi, dan senjata api juga ditingkatkan sebanyak yang dia bisa. Semuanya ada di level yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ini adalah kekuatan dari setiap kemampuan yang berada di level maksimal. Bang! Sebuah lubang besar muncul di dada Luan, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Garis bawah 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 garis bawah. Setelah pengurangan kerusakan, kamu telah menangani 1,942 kerusakan Luan LV58. Garis bawah 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 garis bawah. Sangat dekat dengan 2000 titik kerusakan. Kesehatan Luan hanya antara 4000 hingga 5000. Satu suntikan, hampir setengah dari kesehatannya. Luan berlutut di lantai, seluruh tubuhnya berkedut. Dia mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah Han Xiao dengan tidak percaya. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan membersihkan lantai dengan jus otakku? Suara mekanis tanpa emosi datang dari bawah topeng dingin. Han Xiao menekan Luan di lantai dengan tangan kanannya. Tangan kirinya menabrak kepala Luan, lagi dan lagi. Luan lumpuh karena tembakan dan tidak memiliki lapisan pelindung energinya. Logam terus-menerus mencium keterampilannya, dagingnya terkoyak, dan tulang-tulangnya tersebar berkeping-keping. Darah cipratan mewarnai lantai dan lengan mekaniknya merah. Han Xiao melompat tinggi ke udara dengan lengan mekanisnya dan jatuh lurus ke bawah. Tanah bergetar dengan suara keras, dan debu melonjak ke langit. Tanah dipenuhi dengan putih dan merah, dan mata Luan perlahan kehilangan sinar mereka. Garis bawah 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 garis bawah. Kamu telah membunuh Luan LV58. Kamu menerima 175.000 pengalaman. Lethal Shot membuka kunci kemajuan 43/50. Garis bawah 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 garis bawah. Luan. Vanessa berteriak kesedihan, amarah, dan kebencian. Kemudian, dia berbalik dan mulai melarikan diri. Black Phantom jauh lebih kuat dari yang diharapkan. Dia tidak ingin mati sia-sia. Dia hanya memiliki kesempatan untuk membalas dendam jika dia tetap hidup. Karena itulah aku berkata, bukankah bagus untuk hidup? Han Xiao menggelengkan kepalanya. Dia membuka kancing lengan mekanik yang berat itu, dan lengan logam raksasa itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Dia kemudian memberi perintah. Armor itu meluncur terbuka di kedua sisi tulang rusuk, dan sederet lubang kecil terkonsentrasi muncul. Lusinan bayangan berbentuk panah melesat dan mendarat di sekitar Vanessa, yang kemudian meledak dan menciptakan gelombang suara bernada tinggi. Ini semua adalah bom mini Sonic. Han Xiao telah membuat mereka menjadi bentuk panah yang lebih kecil dan menambahkan modul pelontar sederhana ke Viper, yang memungkinkannya untuk menembak senjata penonaktifan sederhana dan portabel semacam ini. Atribut yang menentukan untuk bom Sonic adalah daya tahan. Meskipun Vanessa adalah seorang petinju, dia masih tidak bisa menahan puluhan bom Sonic. Dengan demikian, dia jatuh ke tanah dengan kesakitan. Han Xiao melompati beberapa langkah kemudian mengaktifkan sarung tangan insisor termolistrik dan meraih mata Vanessa. Dia kemudian menyalakan penyembur api Sunwom. Dengan jeritan kesakitan dan aroma daging yang terbakar, Vanessa berubah menjadi sepotong arang dalam waktu singkat. Perjuangan Vanessa sebelum mati semuanya dihadang oleh Viper. Han Xiao melepaskan tubuh dan membiarkannya jatuh ke tanah. Dia kemudian mengaktifkan semua jenis modul pemindaian.
Melalui menganalisis baunya, modul pemindaian menyoroti posisi Invisible Demon. Dia berada di daerah di mana bom sonik meledak, gemetar kesakitan. Invisible Demon benar-benar ketakutan oleh Han Xiao. Hanya beberapa bulan sejak mereka bertarung, dan Black Phantom telah mencapai ketinggian yang mengejutkannya. Dia sangat menyesal menerima misi ini dan segera berpikir untuk mundur. Namun sayangnya baginya, dia telah diledakkan oleh ledakan itu saat dia diam-diam melarikan diri. Menyelamatkan aku beberapa upaya. Han Xiao mematahkan lengan dan kaki Invisible Demon lalu mengeluarkan GPS mini dan menyuntikkannya ke tubuh Invisible Demon dengan kasar. Dia menamparnya hingga pingsan dan mengangguk puas. Aku tidak akan kehilangan dia dengan cara ini. Daerah itu menjadi reruntuhan. Sejumlah besar penonton Alumera telah berkumpul, dan wajah mereka dipenuhi dengan kejutan. Mereka semua ngeri dengan tindakan Han Xiao. Para pemain yang dihidupkan kembali berdiri jauh dengan tenggorokan terasa kering. Ini sangat kuat, seru Bambu Reinsuan. Dia telah merekam seluruh pertarungan, dan dia punya perasaan itu pasti akan viral. Black Phantom tidak pernah menunjukkan setelan mekanik, kekuatan yang sudah tinggi yang mereka lihat sebelumnya hanyalah puncak gunung es, ini adalah kekuatannya yang sebenarnya. Tidak, mungkin Black Phantom masih bersembunyi lebih banyak. Bambu Rain Guild sangat bersemangat. Mereka menyadari bahwa mereka telah menemukan informasi yang tidak diketahui orang lain. Mereka adalah satu-satunya yang memenuhi plotline tak terduga ini dari semua pemain. Ekspresi Lagos sangat ketakutan. Giginya gemetar, dan kakinya gemetaran. 3 orang yang sangat dia harapkan telah terbunuh dengan mudah. Mereka kemungkinan besar akan mampu mengalahkan Black Phantom jika itu hanya kekuatan aslinya, tetapi siapa tahu dia menyembunyikan kartu as yang mengerikan. Bagaimana ini mungkin? Mereka bertiga adalah di antara manusia super terkuat dan legenda terkenal lama. Aku sudah berkonsultasi dengan para ahli. Bagaimana Black Phantom membunuh mereka dengan begitu mudah? Lagos tidak bisa mempercayainya. Tanpa bergantung pada satu, seluruh tubuh Lagos bergetar ketika dia menghadapi Black Phantom dengan niat membunuh yang kuat. Dipenuhi dengan penyesalan, bahkan tidak bisa mulai menggambarkan emosinya. Han Xiao berjalan menuju Lagos dan menepuk pundaknya. Dia berkata dengan lembut, aku sudah memberimu kesempatan. Kamu tidak bisa membunuhku. Lagos tampak galak di luar tetapi ngeri di dalam. Aku orang yang bertanggung jawab atas fraksi rumah. Jika kamu membunuhku, fraksi rumah akan. Bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Memotong. Bila memotong lehernya, dan darah memercik perlahan. Tidak ragu. Mata Lagos melebar. Dia memegang lehernya dan jatuh. Suhu tubuhnya turun saat darah keluar dari tubuhnya, dan dia memandang Han Xiao dengan tak percaya. Han Xiao memandang pejabat tingkat tinggi dari fraksi rumah. Dia bermain dengan pisau berlumuran darah dan berkata dengan tenang, apakah kamu punya masalah?